Oke deh teman-teman, webinar malam hari ini spesial banget nih teman-teman, karena hari ini Ko Denny Santoso, seorang yang dikenal sebagai Mind Doctor, pakar di bidang NLP, serta creator dan juga founder Brain Boost, akan membantu teman-teman dari awal sampai akhir di webinar malam hari ini. Tapi sebelum aku mulai dan mempersilahkan Ko Denny untuk sharing teman-teman, aku mau menginfokan beberapa rules yang teman-teman perlu perhatikan dan taati. Pertama, durasi webinar malam hari ini hanya 1,5 jam ya teman-teman ya. Itu sudah include Q&A. Jadi teman-teman jika punya pertanyaan langsung saja drop di kolom komentar, nanti akan dijawab. Lalu yang kedua, dilarang untuk menyebarkan link apapun di kolom komentar. Tata bicaranya juga harus yang sopan ya teman-teman ya, tidak ada kata-kata kasar. Lalu yang ketiga, semua teman-teman di sini diwajibkan menyalakan kamera karena Ko Denny suka banget nih melihat ekspresinya teman-teman ketika mengikuti webinar. Jadi yang belum nyalain cam langsung nyalain sekarang juga. Yuk, ini aku cek masih banyak yang belum dinyalain. Yuk nyalain. Oke, udah mulai banyak yang nyalain. Oke, selanjutnya teman-teman. Yang terakhir nih, teman-teman minta tolong banget dong, bagikan keseruan webinar malam hari ini dengan screenshot layar Zoom pada malam hari ini dan juga share di IG Story dengan tag akun Ko Denny Santoso dan juga Brain Boost. Untuk username-nya nanti aku akan input di kolom komentar. Oke, Kak belum bisa on cam nggak apa-apa, tapi teman-teman yang udah bisa on cam, yuk nyalakan. Karena aku cek udah pada semangat banget nih teman-teman, langsung saja kita panggilkan Ko Denny Santoso. Oke, thank you Alda. Hai semuanya, apa kabar? Luar biasa ya, ini kata tim tadi ini webinar Let Go of the Past yang paling ramai kayaknya karena langsung belum mulai aja udah 1.000 nih. Jadi yang di grup kita move ke YouTube ya. Alright. Penasaran, yang pertama kali ikutan webinar ini siapa ya? Let Go of the Past ya. Mungkin dikasih ini kali ya. Alda bisa dikasih poll gitu nggak sih? Pengen tahu saya kalau di poll gitu bisa nggak sih? Yang ini yang mana ya toolsnya ya? Saya nggak bisa kayaknya ya. Pengen tahu sih. Yang pertama kali siapa gitu. Ada yang lebih dari satu kali nggak ikuti webinar Let Go of the Past kayak begini? Ada nggak yang lebih dari satu kali gitu? 2 kali. Xiaomi. Penasaran ya. Seru banget. Oke, sebentar. Saya akan share screen saya. Alda dibantu ya yang di grup itu beberapa belum di announce link YouTube-nya tuh banyak yang nanya. Ya kita memang lumayan rame sih hari ini sih. Nggak tahu kenapa kayaknya banyak banyak banget yang lagi lagi ada trauma, lagi ada luka batin kayaknya banyak banget ya. Tapi I believe semua orang juga pasti ada sih. So don't worry, jangan merasa bahwa Anda satu-satunya orang yang punya luka batin karena kita semua biasanya juga ada luka batin, baik itu kecil ataupun besar. Bisa jadi mental block ataupun yang lain-lain sampai anxiety sampai psikosomatis. Jadi ya nggak usah terlalu khawatir. Nanti saya sendirian, loh. Semua kita di sini bareng-bareng. Yang penting adalah kita nggak usah saling ngejudge ya. Kita saling positif aja. Kita pengen pengen sembuh bersama lah ceritanya gitu. Nah, tapi cukup menarik ketika di grup tadi ada yang bilang bahwa wah Zoom-nya udah penuh, aku jadi sedih. Pertanyaan saya, kenapa kamu memilih sedih ya? Gampang banget gitu loh milih sedih, cuman Zoom nggak bisa masuk aja sedih gitu kan kayak hidup itu lebih luas daripada sekedar nggak bisa masuk Zoom. Kan ada YouTube gitu kan, jadi jangan mudah-mudah memilih sedih karena Anda yang memilih itu sebenarnya. Oke, Alright, so screen saya udah kelihatan teman-teman, aman? Kelihatan kah? Masuk ya. Bentar. Saya aman ya, kelihatan ya. Bentar. Baru pertama kali udah lama ngikutin saya. Alright, thank you, thank you. Sebentar. Saya lagi ngatur screen saya. Pernah di body shaming ya udahlah nggak apa-apa. Ntar kita belajar. So, hari ini, thank you so much. Saya ulangi sekali lagi teman-teman, selamat datang buat yang baru join hari ini, yang baru pertama kali maupun yang sudah berkali-kali ikutan webinar saya. Selamat datang, thank you so much. Udah hadir di Zoom kali ini dan di YouTube. Webinar melepas mental block dan trauma masa lalu. Ya, jadi kita akan belajar, kita bersama akan belajar gimana sih caranya untuk mencari tahu apa yang jadi akar dari ini semua. Karena banyak sekali saya melihat ya di thread banyak sekali orang-orang yang
sudah ke psikiater, kemudian sudah hipnoterapi, sudah minum obat, tapi nggak sembuh-sembuh. Mungkin hari ini bisa menjadi pintu masuk Anda untuk mulai sembuh. Nah, saya akan ngajarin Anda nanti gimana sih caranya untuk mencari tahu akarnya itu di mana. Karena kalau misalkan Anda cuma stres, anxiety, cemas, terus dihilangkan cemasnya itu aja, akarnya nggak dihilangin, akarnya akan muncul lagi. Jadi kayak sakit kepala, penyebabnya adalah gigi yang lubang. Bisa kan ya sakit kepala karena gigi berlubang ya. Anda minum Panadol, sakit kepalanya hilang. Iya hilang mungkin dalam waktu 5 jam, 6 jam habis itu sakit lagi. Nah, kita pengen belajar menemukan akar gigi mana sih yang lubang sehingga kita bisa beresin itu sehingga nggak lagi sakit kepala. Ya, jadi goal kita seperti itu. Oke, penasaran? Kenapa Anda hadir di webinar hari ini? Ketik di kolom chat. Apa ekspektasi Anda? Apa yang ingin Anda dapatkan? Kok sampai ada 1.000 orang lebih? Ini sudah 1.500 ini. Di YouTube udah hampir 500, 400. Apa yang Anda inginkan gitu ya? Belajar acceptance, trauma masa lalu, pengen sembuh, biar tidak banyak pikiran. Yang mikir kan Anda sendiri yang mikir ya. Lagi stres banget mau nemuin solusi sehat, bisa sembuh. Oke, good. Yang di YouTube disapa. Dari tadi saya udah nyapain ya, melepas mental block, nggak overthinking. Oke, sip. Intinya adalah Anda ingin hidup lebih baik kan ya. Intinya itu sebenarnya. Menjadi lebih baik lah ya, bukan menjadi lebih buruk. Menjadi lebih baik gitu. Nah, apa problem Anda saat ini? Ya, apa problem Anda saat ini? Anda bisa lihat ini. Anda bisa lihat ini. Kebanyakan kurang lebih kayak begini. Ada yang takut untuk mulai, mental block ya. Ada yang ragu-ragu, mau ini ragu, mau itu ragu. Ada yang dikit-dikit nanya orang. Kalau nggak ditekankan sama teman, misalkan nggak diiyain sama teman itu kayak kok nggak srek gitu. Nggak diiyain sama saudara atau nggak diiyain sama orang tua itu kok nggak srek gitu. Ada nggak yang kayak begitu? Tiap mau ngambil keputusan mesti nanya orang lain dan perlu mendapatkan persetujuan. Ada nggak kayak gitu? Atau males nih, atau trauma, atau minder. Mau ini minder. Bahkan masuk ke toko aja yang barangnya rada mahal dikit, itu udah minder tuh. Gak pede, perfeksionis, berlebihan, susah percaya sama orang tadi. Ya, kemudian merasa selalu salah atau menyalahkan diri sendiri. Kemudian emosi nggak stabil. Ya kadang happy, kadang ini gitu. Atau kecemasan berlebihan, anxiety sampai ke panic attack. Bahkan yang lebih parah lagi, sampai psikosomatis. Tahu ya Anda, psikosomatis adalah penyakit fisik yang disebabkan karena mental. Jadi tiba-tiba nggak bisa tidur itu paling gampang, paling enteng tuh tiba-tiba nggak bisa tidur gitu. Itu belum yang psikosomatis sih, masih belum bisa tidur karena overthinking. Tapi tiba-tiba deg-degan, tiba-tiba GERD, sakit mah, tiba-tiba sesak nafas, dan yang lain-lain. Ya, jadi ada gejala-gejala di badan yang secara fisik, kalau ke dokter, dokter bilangnya cuma apa? Ini mah kamu stres. Ya, ini mah kamu lagi stres gitu. Emang suara saya hilang ya? Enggak kan ya? Aman kan ya? Lancar kan? Oke. Ya, jadi kalau ke dokter dibilangnya, kamu lagi stres, jangan stres-stres, udah jangan banyak pikiran. Gampang dokter bilang jangan banyak pikiran. Terus nggak banyak pikiran tuh gimana caranya? Kan pertanyaannya itu ya, dibilang kamu lagi stres, jangan stres. Sebentar, jangan stres tuh gimana caranya? Itu loh masalahnya. Kan kita nggak ngerti gitu kan. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, perhatikan. Semua feeling atau mood itu tadi, itu adalah bahasa bawah sadar. Jadi yang ini ya, takut itu kan feeling ya. Mood atau feeling gitu. Ragu-ragu itu juga di hati. Males, trauma, minder, nggak pede, emosi nggak stabil, cemas, itu kan feeling. Itu kan feeling. Nah, feeling itu adalah bahasa bawah sadar. Anda perlu belajar dulu di sini bahwa ada yang namanya otak sadar, ada otak bawah sadar. Ya, bedanya gimana? Pikiran sadar itu cuma 12% dan pikiran bawah sadar itu 88%. Pikiran sadar itu cara Anda berpikir, logika Anda, pengambilan keputusan, analisa. Kalau nggak lewat jalan A, jalan B. Kalau jalan A macet ya kita jalan B aja. Itu kan gampang ya, dipindahnya itu gampang. Kalau nggak pergi sama si A, ya pergi sama si B gitu. Itu gampangnya seperti itu. Saya mau menunjuk karyawan saya untuk buka cabang. Kalau nggak si A, ya si B. Si A bagus, orangnya bisa buka. Ya udah, kalau dia lagi nggak bisa, si B juga bagus, saya pilih. Jadi gampang, milihnya gampang. Otak sadar tuh gampang. Kalau nggak ini, ya ini. Oke? Kalau pakai Google Map misalnya, lagi macet, oh jalan ini macet, lagi merah nih, pindah aja. Dengan gampang Anda memutuskan. Itu otak sadar. Jadi otak sadar tuh gampang disuruh.
gampang dipindah. Itu otak sadar. Oke? Nah, otak bawah sadar ini feeling, kebiasaan, belief. Pokoknya yang rasa-rasa di hati. Itu bawah sadar. Dan faktanya adalah itu nggak gampang diubah. Contoh, Anda minder, coba diubah gimana caranya? Nggak gampang kan? Anda takut tuh. Mau ngomong di depan kamera kayak begini takut tuh. Coba jangan takut. Kan nggak gampang. Terus mau gimana coba jangan takut. Orang mau ngomong takutnya muncul. Nggak bisa dikontrol. Nah, itu adalah bahasa bawah sadar. Maka sebenarnya luka batin dan yang lain-lain itu kebanyakan lokasinya itu di bawah sadar. Kalau otak sadar mah gampang. Kamu salah mikir, mikirnya harusnya begini. Oh iya ya, bener juga ya. Selesai. Ya kan? Kalau otak sadar tuh gitu ya. Dikasih tahu, terus nyadar, oh iya ya, paham. Itu langsung selesai. Nah, karena bawah sadar itu tidak bisa dikontrol dengan mudah, maka ketika dikasih tahu, itu kayak, terus gimana caranya gitu. Sampai sini bisa diikutin bedanya otak sadar, bawah sadar, sehingga Anda tahu nih bahwa ternyata problem kita, ketakutan, anxiety, panic attack, dan lain-lain, itu letaknya di bawah sadar. Kendalinya di situ. Makanya nggak gampang disuruh berubah gitu, nggak gampang. Oke, otak sadar mudah diubah, bawah sadar tidak mudah diubah. Bisa nggak? Bisa jawabannya. Karena kalau misalkan tidak bisa, ya nggak ada yang bisa disembuhkan. Iya kan? Justru kita mau menyembuhkan itu karena bawah sadar tuh bisa diutak-atik sebenarnya. Cuman nggak banyak yang tahu caranya. Kadang suka tidak sadar, namanya bawah sadar, memang nggak disadari gitu. Bayangin ya, kalau otak bawah sadar kita itu kita harus sadar untuk mengendalikan, Anda sudah mati. Kenapa? Karena bawah sadar itu yang mengendalikan detak jantung, semuanya itu yang mengendalikan bawah sadar. Lah kalau Anda lagi bertengkar sama teman, terus lupa nafas kan mati. Iya kan? Lupa gerakin jantungnya, jantung Anda kan mati itu gitu. Jadi bawah sadar itu memang dibuat bawah sadar dia gerak sendiri. Program yang sudah masuk dia akan jalan dengan sendirinya. Gitu. Nah, sekarang penyebabnya apa? Kok bisa muncul panic attack dan yang lain-lain tadi itu? Em, Takut gagal dan sebagainya gitu kan. Nah, penyebabnya itu biasanya di masa kecil. Ya, ada pernah di masa lalu, di masa lalu. Biasanya terjadi di masa kecil, biasanya sering dimarahi, dibandingkan ujian nggak naik kelas terus dimarahin, wow dipukulin, kekerasan fisik, dikata-katain, dihina di masa lalu. Ya, di penolakan, pengabaian, kemudian peristiwa emosional yang besar, dibully habis-habisan ketika di sekolah, trauma sosial, kemudian trauma finansial, pernah bangkrut, pernah ditipu orang. Nah, itu semua yang membuat masuk ke dalam bawah sadar sebagai sebuah luka batin. Nah, luka batin itu prinsip otak itu simpel sebenarnya. Otak itu pengen survival ya, melindungi Anda. Sehingga kalau ada kejadian di masa lalu yang kayak begini, maka dia membuat Anda supaya tidak mengulangi kejadian yang sama. Makanya itu dijadiin program supaya Anda terhindar dari itu. Masalahnya adalah kalau kebangetan. Saya pernah ada satu kasus di kelas saya waktu itu. Kelas digital marketing, belajar konten, ada seorang agent properti. Umur sudah 34 tahun. Belajar konten tapi nggak berani konten. Nah, ketika saya tanya kenapa nggak berani konten, ya dia takut salah ngomong karena kalau salah ngomong nanti banyak yang lihat, banyak yang ngomongin dia katanya. Saya bercandain aja waktu itu lah. Kalau banyak yang lihat kan bukannya videomu viral, bukannya kamu nyari viral. Dia bilang iya sih, tapi tetap nggak berani. Ya, tetap nggak berani. Nah, setelah digali-gali-gali, di mana nanti Anda akan belajar cara galinya, ternyata ketemu waktu SD umur 12, berarti berapa? 22 tahun yang lalu. Ya kan, dari kejadiannya di SD umur 12, sekarang dia 34. Kejadiannya adalah dia waktu itu salah pakai seragam, dihukum sama gurunya, berdiri di lapangan sekolah, diliatin satu sekolah, diomongin satu sekolah. Jadi dia jadi punya trauma kalau salah akan diliatin orang banyak, diomongin orang banyak. Jadi jadi clear banget kejadiannya seperti itu. Akan terulang lagi di otaknya dia bahwa kalau aku nanti ngonten, kalau sampai salah ngomong, aku akan diliatin orang banyak, aku akan diomongin orang banyak. Dan itu gak logis kan? Karena kalau orang baru ngonten, emang yang ngeliatin banyak. Belum tentu juga ada yang ngeliatin. Udah takutnya udah muncul duluan. Kan berarti ketakutan itu bukan karena kejadiannya. Lah yang lihat belum ada. Tapi dia sudah membayangkan itu semua di masa lalu, dibawa ke hari ini, ditakut-takuti lagi hari ini. Gitu.
Yang di YouTube kenapa nggak? Ini mungkin channel, mungkin WiFi Anda yang kurang bagus kali ya. Karena saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau Anda bilang tulisan burem ya nggak kebaca ya itu WiFi Anda. Karena I'm good ya. Yang lain-lain juga good kan ya. Yang di YouTube aman kan ya. Yang di Zoom aman sih. Yang di YouTube yang lainnya ini. Soalnya ada satu dua yang begitu. Nah ini faktanya. Beban masa lalu yang belum dilepaskan adalah beban tersembunyi yang merusak hampir setiap aspek kehidupan. Ya mau kesehatan, hubungan, productivity, creativity, performa, dan menghambat kemampuan untuk menikmati hidup serta meraih potensi maksimal. Nah sayang banget ya, kita hidup pengen hasil yang luar biasa, pengen ini, pengen itu. Tapi ternyata otak Anda ngerem karena banyak hal yang tadi, jadi takut ini, takut itu, mau bisnis takut gagal, mau bisnis takut rugi. Saya tadi pagi makan pagi breakfast sama anak saya. Anak saya itu tiap hari sekarang, kalau malam ya, jam 7 gitu ya. Anak saya ada dua, sama satu lagi sepupunya, bertiga. Main multiplayer game. Kita lagi main StarCraft. Guys, game yang sudah 16 tahun yang lalu. Kita lagi main StarCraft melawan bapaknya dan uncle-uncle-nya gitu ya. Jadi ada adik saya yang satu lagi, sama teman saya satu lagi. Jadi tiga orang dewasa, tiga orang anak kecil. Dan setiap kali bermain, itu mereka tidak pernah menang sama sekali. Sampai hari ini. Nggak pernah menang sama sekali. Cuman anak saya dikit lagi. Aduh, seru banget ya. Dikit lagi, dikit lagi. Kayak begitu. It's getting closer, Pak. Dikit lagi kita menang, Pak. Sepupunya yang tidak biasa, itu kalau kalah marah-marah. Jadi obrolan kita tadi pagi adalah, kita jadi paham ya, kids ya, saya panggil anak saya dua-dua kids, kita jadi paham ya. Kalian memiliki hubungan yang baik dengan kegagalan. Artinya adalah kalah, it's okay. Ya, coba lagi aja kan, getting better. Kan getting better, saya selalu ngomongnya begitu. Sementara kalau di luar sana mungkin sepupunya nggak pernah diajari kayak begitu. Begitu kalah itu marah-marah, langsung udah males lah main lah, udahlah kayak gitu. Kebayang ya, bedanya apa gitu. Jadi Anda yang takut dengan kegagalan, Anda tidak punya hubungan baik dengan kegagalan. Nah, itu biasanya ada sebabnya. Ya, itu biasanya ada sebabnya. Oke. Jadi gini, jika Anda tidak bisa hidup bahagia hari ini, bukan karena masalah yang sedang Anda hadapi hari ini, tapi bisa jadi karena beban masa lalu yang belum bisa Anda lepaskan. Jadi masa lalunya ini loh yang menjadi masalah. Anda tahu, misalnya, Anda pernah nggak benci sama orang, orangnya udah mati, bencinya masih ada. Ada nggak ya kayak gitu? Benci sama orang, orangnya udah mati, bencinya masih ada. Nah terus itu benci sama siapa? Orangnya udah mati loh. Kebayang ya? Sehingga kalau dari sini Anda bisa mempelajari bahwa sebenarnya otak kita tidak benar-benar membenci orang itu, tetapi otak kita membenci imajinasi tentang orang itu. Lah orangnya udah nggak ada loh, bencinya masih ada. Orangnya udah mati, bencinya masih ada. Berarti bencinya masih apa? Sama imajinasi kita sendiri terhadap orang itu. Sehingga kita menciptakan sebuah imajinasi, terus kita benci-benci itu sendiri. Kacau nggak kayak begitu? Nangkep nggak? Orangnya udah nggak ada loh. Orangnya bahkan tidak di depan Anda loh. Berarti Anda menciptakan sendiri tuh orangnya. Memunculkan di otak Anda sendiri. Yang munculin kan Anda nih. Kalau lagi tidur kan nggak muncul ya. Kalau lagi bangun kan muncul ya. Berarti Anda yang memunculkan tuh ceritanya tuh. Udah dimunculkan di otak sendiri, dibenci-benci sendiri. Karena kalau kita bilang, lu kacau, lu orangnya aja nggak di depanmu. Tapi dibenci-benci sendiri. Bisa dipahami? Ya, perbuatannya kan udah lewat. Contoh paling gampang ini. Kalau Anda kena iris pisau, waktu kena iris kan sakit. Waktu belum sembuh kan sakit. Tapi kalau itu sudah tahun lalu, sakitnya nggak ada. Diingat-ingat coba. Dulu keiris pisau. Itu kan perbuatan yang tidak menyenangkan ya. Kena iris pisau gitu ya. Sakitnya ada nggak? Kan nggak ada. Ingatannya ada. Ingatannya ada. Tapi sakitnya nggak ada. Itu namanya udah sembuh. Tapi kalau diingat-ingat sakitnya balik, berarti belum sembuh. Jadi kita bukan belajar untuk melupakan. Enggak. Problem dengan melupakan adalah kalau ingat sakit lagi. Itu nggak beres. Yang beres adalah kalau diingat-ingat, nggak ada rasanya. Bisa dipahami? Jadi goal kita adalah melepaskan sehingga kalau ke-trigger lagi itu nggak ada rasanya. Jadi jangan menyalahkan orang itu nge-trigger aku. Loh, kalau orang itu nge-trigger Anda, yang salah orang itu apa Anda? Yang salah kan Anda punya banyak luka belum tertutup.
Lah kan orang lain nggak tahu kalau Anda punya banyak luka. Bisa diikutin sampai sini? Anda yang terluka nih ceritanya nih. Lah kalau disakiti orang lain terus-terusan, tadi ada yang di grup kan ya. Aku kok gampang banget ya ketemu orang yang menyakiti aku. Sebentar, kalau kalau kamu tidak punya luka, orang-orang itu sebenarnya nggak nyakitin. Saking banyaknya lukamu yang belum sembuh, kesenggol dikit perih semua. Jadi problemnya ada di mana? Di luka Anda problemnya, bukan di orang lain. Orang lain kan nggak tahu Anda disenggol-senggol begini kan dia nggak tahu. Dia bercanda sama temennya baik-baik aja, bercanda sama Anda tersinggung. Nah, di sini jadi kita jadi Anda bisa berpikir bahwa orang yang baperan bisa jadi banyak luka di dirinya yang belum diberesin. Ya kan? Jadi bisa diikutin ya. Kalau Anda ngerasa baperan, berarti ada banyak hal yang nge-trigger. Berarti Anda punya banyak luka batin yang nggak ada sadari. Efeknya adalah baperan. Gitu. Nah, sekarang solusinya. Solusinya gimana? Solusinya begini. Kita punya namanya Mind Framework. Jadi ini framework yang saya ciptakan sendiri, urutan kayak begini. Ini saya nggak ngambil dari manapun ya. Ini urutan yang saya ciptakan sendiri. Ada M, I, N, D. M adalah Mindset Reset, E, Inner Healing, N, Neural Reprogramming, D, Design New Life. Jadi kita start dengan Mindset Reset. Mindset Reset simple sebenarnya. Anda nyadar Anda punya problem apa, dan Anda pengen jadi kayak apa. Pokoknya nyadar dulu gitu. Anda sadar, oh saya kok marahan ya? Oh saya kok gampang negatif ya? Oh saya kok baperan ya? Nyadar dulu gitu. Buat yang nggak jelas, layarnya nggak jelas, nggak usah diketik komen karena jadi berisik. Please, kalau nggak jelas itu salah Anda, jaringan Anda maksudnya. Ya, salah jaringan Anda. Tim, tolong di monitor kalau ada yang terlalu ribet banget, bisa dikeluarin aja. Ya, jadi kalau urusannya sinyal nggak jelas, itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kita semua nggak bisa ngapa-ngapain di luar kondisi saya. Itu adalah masalahnya di Anda. Jadi kita jadi tahu nih masalahnya di mana. Jadi jangan pikir ribet. Ya, tim tolong dibantu kalau ada yang ini nggak usah ngomongin tentang nggak jelas. Ya, jadi itu bukan bukan ranah saya. Oke, kita lanjut. Mindset reset adalah kondisi Anda tahu kondisi Anda eh, seperti apa. Misalnya, saya kok gampang marah ya. Saya kok gampang ini ya, ke-trigger ya. Saya kok marahnya karena ada pola tertentu ya. Nah, itu dulu. Ya, jadi prinsipnya adalah kita nggak bisa ngobatin orang yang nggak nyadar bahwa dia punya problem. Bisa diikutin? Kita nggak bisa. Suami saya negatif banget gitu. Ya, nggak bisa diapa-apain. Unless dia ngerasa bahwa kok aku mikirnya kayak begini ya, kok aku stres ya, aku minta tolong dong bantuin gitu. Nangkep di sini? Jadi kalau nggak bisa, kalau misalkan dia nggak nyadar problemnya, itu nggak bisa diobatin. Nah, daripada pusing ngobatin orang lain, mending Anda fokus ngobatin diri sendiri dulu aja. Jadi fokusnya adalah ke diri sendiri, gitu. Ya, itu mindset reset. Nah, ini inner healing. Ada dua cara untuk menghealing. Ada dua cara untuk menyembuhkan sekarang. Yang pertama adalah cognitive healing, dan yang kedua adalah subconscious healing. Ya, kita akan masuk ke sini. Nah, cognitive healing itu ada 3 step. Silakan kalau misalkan mau di screenshot atau apapun itu boleh, nggak ada masalah ya. Kalau mau di screenshot, mau dicatat itu boleh. Dicatat lebih oke sih sebenarnya sih, karena Anda jadi bisa belajar. Nanti ada step-stepnya. Ya, kalau misalkan Anda masih mau ngambil kertas, silakan saya kasih 30 detik untuk ambil catatan kertas, bolpen, boleh. Kalau Anda mau karena habis ini kita belajar ngebongkar. Belajar ngebongkar Anda butuh catatan, nggak bisa di screenshot. Ya, mantap juga ya di YouTube hampir 900. Kita hampir 2000. Oke, ya good yang sudah nyiapin catatan. Ini penting banget teman-teman kalau Anda belajar ini. Kenapa? Karena ini Anda bisa pakai buat ngebantu keluarga dalam konteks anak Anda lagi stres, dia lagi dikata-katain temennya, cara ngerilisnya gimana, nah itu gitu. Jadi ini very very good. Anak saya waktu masih kecil itu sering terjadi beberapa kejadian yang membuat dia trauma sebenarnya. Kita nggak nyadar itu semua. Yang terjadi adalah dia pernah
Diajak mamanya waktu umur 5 tahun kalau nggak salah, jalan di mall, lagi cari baju. Baju kan ya, buat anak umur 5 tahun, baju rak baju itu kan tinggi ya. Jadi mamanya jalan, lihat baju itu, dia keselip. Jadi dia mencari mamanya itu sampai stres, sampai teriak, kayaknya satu mall denger gitu. Teriakannya kenceng banget. Itu satu. Kedua, lagi nonton sama saya di Jakarta. Ke toilet. Dia pipis di urinoir cowok. Saya masuk ke bilik. Mau BAB bentar gitu. Dia lihat belakang, papanya nggak ada. Wah, dia bisa teriak-teriak, gedor-gedor itu pintunya, teriak-teriak gitu. Papa BAB, BAB. Kita kan kayak, ya iya nggak usah teriak-teriak kali gitu kan. Tapi itu membuat dia trauma. Nah, saya nggak nyadar bahwa itu menciptakan sebuah trauma di dia. Nah, efeknya apa? Efeknya anak ini tidak berani sendirian. Tidak berani sendirian. Kalau misalkan les bahasa Inggris gitu ya, waktu itu masih kecil ya, diantar les bahasa Inggris, dia bisa bilang ke saya atau ke engkongnya, kakeknya yang jemput, nanti dijemput jam segini loh ya. Jadi dia mau mobil itu sudah ada di depan rumah les-lesannya sebelum dia keluar. Setakut itu gitu. Jadi minta dijemput on time banget, bahkan sebelum dia keluar mobil sudah harus ada. Kemudian dia juga kalau ke toilet di mall atau apa ya minta dianterin temen dan seterusnya. Nah, menariknya waktu itu kira-kira berapa tahun yang lalu ya? Mungkin sekitar 2 tahun yang lalu kayaknya, 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Menariknya adalah waktu itu kami lagi traveling dari Jakarta mau ke Medan. Dan waktu itu dia nanya, Pak, toilet di mana? Jawaban saya sambil ngetes adalah toilet di sana. Saya tunjuk aja, toiletnya di sana. Saya nggak mau nganterin. Tiba-tiba dia berdiri sendiri, kemudian dia ke toilet sendiri, dan saya yang amazed gitu. Kok dia nggak jadi berani ya? Dulu kan takut sekali gitu. Waktu dia balik ke meja makan, kita lagi di restoran, saya nanya, kok lo berani ke toilet sendiri? Jawabannya lucu. Ini anak umur 10 tahun. Iya, kan udah aku rilis. What? Apanya yang kamu rilis? Ya kayak papa itu kalau webinar. Lucu ya. Jadi dia dengerin saya webinar begitu, sering dengerin webinar begitu, jadi dia jadi tahu tuh cara ngerilisnya. Nanti Anda akan belajar. Dia rilis sampai ketemu akarnya. Apa emang akarnya? Ini anak umur 10 tahun loh. Dia bisa jawab, the fear of abandonment, Pak. Buset, berat banget. Maksudnya apa? Dia takut diabaikan, ditinggal gitu loh. Oh, saya jadi baru ingat dia punya kejadian-kejadian itu yang membuat trauma di dia. Sehingga ketika itu dirilis sama dia rilis sendiri loh. Tidak saya bantu, dia cuma dengerin aja webinar-webinar begini, dia lakuin sendiri. Dan ternyata bisa rilis, anak umur 10 tahun. Bayangkan enaknya kalau anak itu bisa kayak begitu. Jadi luka batin itu kita nggak pernah diajarin ngerilis luka batin dari kecil. Kita tuh diajarin apa di Indonesia? Yang sabar ya. Kalau dijahatin orang yang sabar ya. Apa maksudnya yang sabar? Ya dipendem aja maksudnya, nggak dikeluarin itu kan. Which is ini malah jadi problem gitu. Nah hari ini step berikutnya ini Anda akan belajar cara ngerilisnya seperti apa. Oke, so ada 3 step teman-teman. Ada 3 step. Yang pertama adalah kita mengenali dulu. Ini ada problem nggak dengan saya? Yang kedua kita gali ini. Habis itu kita rilis. Ya, kita rilis. Step 1 dulu. Kita perlu mencari tahu apa sebabnya. Jadi kejadian yang bikin Anda marah, gelisah, takut, atau baper, atau apapun itu yang Anda sebut itu, hanyalah sebuah trigger. Dan trigger bukan masalah. Anda perlu cari akar masalahnya. Ini loh yang banyak orang itu nggak ketemu. Akar masalahnya itu apa? Jadi yang jangan menyalahkan, oh dia men-trigger saya. No, iya memang dia men-trigger, tapi kok Anda ke-trigger pertanyaannya? Jangan nyalahin yang men-trigger dong. Andanya juga ke-trigger nih. Gitu. Oke? Nah, cara mengenalinya ada 4 biasa yang saya pakai. Ya, mau di screenshot boleh. Yang pertama, perhatikan emosi yang muncul tanpa alasan yang jelas atau berlebihan. Yang negatif ya. Kalau Anda happy, happy, happy ya nggak apa-apa. Ngapain juga dihilangin. Kalau memang sudah happy, excited, seru banget, penasaran, ya itu emosi yang bagus. Nggak ada masalah. Tapi ada emosi-emosi yang nggak enak. Marah, takut, terlalu sensitif, dikritik dikit aja udah marah, ya rasa bersalah terus-menerus, takut kehilangan dan seterusnya ini. Jadi ketika ada emosi negatif muncul, Anda catat dulu. Oh, berarti saya ke-trigger nih, emosi saya nih. Jadi PR-nya adalah memang self-awareness. Jadi kita menjadi paham diri kita apa. Banyak orang itu mengabaikan. Alah gitu aja, udah biarin aja. Nah, biarin aja itu jadi menumpulkan feeling kita. Padahal emosi yang muncul itu sebenarnya adalah teriakan bawah sadar Anda.
Ya, emosi sekali lagi ya, emosi yang muncul adalah teriakan bawah sadar Anda. Kalau Anda abaikan terus-menerus, dia akan numpuk. Ketika dia akan numpuk, akhirnya akan jadi psikosomatis. Dia akan marah besar ceritanya. Dikasih rasa dikit, nggak diperhatiin, gua kasih problem besar, muncul mulai GERD, mulai jantungnya, mulai tensinya naik dan yang lain-lain. Ya akan ke sana gitu. Jadi be careful, mulai sekarang perhatikan. Emosi baik, emosi enggak. Kalau emosi enggak baik itu apa kira-kira? Catat gitu ya. Berikutnya, buat yang nanya nanti ada save YouTube atau enggak usah dipusingin. Anda fokus ke sini dulu. YouTube dan yang lain-lain jawabannya tidak ada rekaman. Saya tidak pernah ada rekaman. Itu alasan kenapa yang sekarang hadir bisa hampir 2.000 orang. Itu karena saya nggak pernah ada rekaman. Ya, jadi hadir, fokus, dah 1 jam ke depan, close pintunya, belajar. Oke? Okay? Yang kedua adalah banyak sekali kata harus. Harusnya kan begini, harusnya begitu. Perhatiin kata-kata Anda. Perhatiin kalau misalkan orang-orang di sekeliling Anda ada banyak orang yang pemarah. Mungkin mama, ibu, bapak gampang marah. Ketika gampang marah, Anda perhatikan mulutnya. Mereka biasa ngomong apa? Harusnya kan A. Kok dia ngelakuinnya B sih? Gak bener ini gitu kan, marah. Jadi marah itu simpel karena adanya sebuah keharusan. Harusnya A, kejadiannya B, ada perbedaan, dia nggak suka, dia marah. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengharuskan? Nah, itu tadi. Ternyata yang mengharuskan adalah diri sendiri, karena dunia tidak pernah mengharuskan kita untuk apa-apa. Diri sendiri yang mengharuskan. Kenapa kok mengharuskan? Karena ingin menghindari luka batin yang dulu pernah terjadi. Ingat ya tadi ya, yang tadi saya bilang itu, bahwa sebuah kejadian traumatik yang menyakitkan, itu dipendam di otak bawah sadar supaya apa? Goalnya adalah survival mode supaya tidak terulangi lagi. Maka dia akan merekam itu baik-baik dan otak kita akan cenderung begini. Supaya ini tidak kejadian lagi, aku harus melakukan A gitu. Tapi sayangnya dengan harus melakukan A dan ketika kejadiannya jadi B, ada perbedaan, itu bikin marah. Nah, inilah kalau ditumpuk banyak sekali keharusan, banyak luka batin, banyak keharusan, tiba-tiba jadi pemarah. Jadi perhatikan, mulai perhatikan nanti orang tua, saudara mungkin yang sering sekali marah, berapa banyak kata harus yang muncul. Itu. Berikutnya, label diri. Ada kalimat-kalimat yang terus diulang. Saya begini, saya begitu, aku nih gak berharga, aku nih begini, aku... Nah, kayak gitu. Kalau ada kata-kata label diri, ini awalnya dari mana? Anak bayi baru lahir, nggak punya ini semua. Ini semua adalah sesuatu yang dipelajari. Oke? Yang terakhir, ada sebuah pattern atau pola tadi. Kok saya selalu ketemu orang yang menyakiti saya ya? Tadi ada di grup. Kok kalau disenggol tentang harga diri saya paling marah ya? Kalau disenggol yang lain-lain sih saya cuek aja, biasa aja. Oh, berarti ada something nih. Ya, jadi ini cuman cara-cara untuk mengenali ya teman-teman ya. Belum menggali, belum merilis. Ini baru mengenali. Supaya Anda tahu bahwa ada problem loh di dalam diri Anda. Yang selama ini mungkin Anda cuekin. Ada orang-orang yang misalkan kemarin itu ya ketika saya training sales ya. Ada orang yang tidak mau follow up database lama. Jadi kalau ada database, udah di follow up, udah ditolak, udah database lama, itu dia nggak mau follow up lagi. Dia selalu mencari database baru. Alasannya simple, karena dulu dia pernah nolak saya. Mending cari yang baru aja. Paham ya? Dia memiliki sebuah ketakutan bahwa kalau nanti dia nge-follow up database yang pernah nolak dia, ya nanti toh ditolak lagi. Nah, itu dia. Jadi dia punya ketakutan terhadap sebuah penolakan. Nah, ini yang perlu kita rilis nantinya. Sampai sini dulu, bisa dipahami kah? Kenapa bisa tidak baik jika menghindari kesalahan yang sama? Problemnya adalah kalau menghindari kesalahan yang sama, itu nggak ada masalah. Problemnya adalah kalau ini jadi mental block. Kayak tadi, pernah salah pakai baju, kemudian takut dilihat orang banyak, diomongin orang banyak, menjadi sebuah mental block di mana dia mau ngonten aja, dia nggak berani loh. Ini kan jadi masalah. Kalau kayak begini, itu jadi mental block. Kalau Anda mengambil sebuah pelajarannya tanpa emosinya, jadi bagus. Tapi kalau emosinya nyangkut, jadi mental block. Jadi mental block itu adalah sebuah kejadian di masa lalu yang nggak tidak menyenangkan, menyakiti lah ya, menyakiti atau traumatik.
Dan otak kita tuh melindungi kita supaya nggak kejadian, sehingga dia tidak mau melakukan semuanya itu lagi. Pernah gagal sekali, habis itu dia punya hubungan jelek dengan kegagalan, habis itu nggak mau disuruh bisnis, nggak mau disuruh jualan, nggak mau. Karena kalau bisnis gagal itu artinya kegagalan dan itu menyakitkan. Kalau disuruh jualan nanti ditolak, kalau ditolak artinya kegagalan juga dan itu menyakitkan. Jadi mendingan daripada aku sakit nih, mendingan aku nggak jualan, aku mendingan nggak bikin bisnis, aku diem-diem aja. Bisa kayak begitu. Ngerti ya ini ya cara cara berpikirnya ya. Kalau dari emosi harus pattern kita sadar itu yang jadi bikin kita anxiety. Bisa. Ya, ini cara mengenali dulu, belum menggali ya. Supaya tahu bahwa saya ada problem nggak sih sebenarnya di diri saya ada problem nggak sih? Ini nih, ini dulu nih. Oke. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke proses menggalinya. Proses menggalinya ada tiga ya. Yang pertama itu pakai yang namanya five why analysis. Jadi selalu ditanya, emang kenapa? Why? So what gitu sih? Emang kenapa sih gitu? Nanti saya akan tunjukin caranya. Yang kedua adalah worst case. Worst case-nya kalau yang kamu takutkan terjadi itu worst case-nya apa sih? Ya, kalau aku gagal, worst case-nya apa sih kalau gagal itu? Kalau gagal jualan, kalau ditolak, worst case-nya apa sih? Gitu. Yang ketiga adalah meaning atau identity. Maknanya kejadian itu bagi kamu apa? Atau kamu adalah orang yang seperti apa? Kalau gagal itu kamu adalah orang yang seperti apa? Oh, kalau gagal artinya aku orang yang tidak berguna. Kayak gitu tuh. Gagal artinya orang tidak berguna ini datang dari mana gitu. Anak kecil nggak kenal konsep gagal. Saya selalu bawa patokannya gini. Anak kecil ngerti nggak sih konsep ini? Anak kecil tuh ngerti nggak sih konsep yang namanya gagal itu nggak boleh, nggak berguna? Kan nggak ada. Anak kecil mau lari, jatuh, ya dia berdiri lari lagi. Nggak ada bilang aku gagal lari, Pak. Nggak, jadi nggak mau lari lagi. Kan nggak ada. Selesai gitu kan. Jadi banyak orang ternyata di luar sana itu memiliki hubungan jelek dengan yang namanya kegagalan. Ya, jadi begitu gagal sekali, artinya aku tidak berguna. Nah, itu kan membuat lingkungan ikut membentuk. Memang iya, justru itu luka batin kita itu diciptakan oleh lingkungan kita. Memang kebanyakan kayak begitu. Ya, paham ya konsepnya ya. Nah, contohnya gimana? Ini yang paling seru itu adalah di proses ini. Saya mau kasih lihat. Tadi saya sudah minta izin em, di salah satu grup WA sebelum kita sebentar. Sebelum kita Zoom tadi itu ada saya bantuin ngegali ya, sampai ngegali aja gitu. Mana ini? Ini sebentar. Saya ambil ininya dulu, WA-nya dulu. Nah, ini peserta Money Transformation ya, kelas kemarin ya, ada hampir 800 orang. Saya cari message. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Mana ya? Ntar, naik sih. Jam berapa tadi? Jam tuh. Ntar sih ya. Nih, Anda lihat ini. Bisa kebaca di sini? Emang agak kecil, saya baca aja, nggak apa-apa. Ya ini nggak usah dicatat, nggak usah diapa-apain ya teman-teman ya. Gue mau tanya, kenapa ya kalau kita pakai 60-70% otak kita buat kerja, itu capeknya luar biasa. Malam langsung ngedrop banget, energinya kayak capek banget. Tapi kalau capek fisik, paling break 1 atau 2 jam udah fresh lagi. Nah, pertanyaan saya adalah, kamu punya makna apa di sana? Makna. Jadi dicari tahu maknanya apa. Oke. Nah, dia jawab di sebentar. Ini maknanya mungkin karena aku lagi ngerjain sesuatu yang baru dan sebenarnya excited banget. Cuman karena waktunya dibatasi, jadi rasanya belum sempat eksplorasi, malah berasa dikejar deadline. Apalagi kemarin sempat sakit, jadi makin kerasa. Nah, pertanyaan saya gini kan, kalau dikejar deadline, apa maknanya bagimu? Emang kenapa sih kalau dikejar deadline gitu loh ceritanya? Kalau dikejar deadline, dia bilang penting banget kok buat masa depan aku. Langkah ini menentukan ke depannya. Dan kalau nggak keburu, apa maknanya bagimu? Jadi ditanyain terus gitu loh. Berasa nggak mampu ngadepin tekanan, gagal sih nggak, cuman kayak ganjel aja kok. Nggak bisa beradaptasi dengan cepat.
Jadi ini ditanyain ulang, nggak perlu ditambahin kalimat-kalimat baru. Kalau nggak bisa beradaptasi cepat, emang kenapa? Ini aja diulangin aja. Emang kenapa sih? So what gitu? Emang kenapa gitu? Bakal tertinggal lah katanya. Ulangin, kalau tertinggal emang kenapa? Nggak mampu kok, masa orang lain bisa, aku enggak. Diulangi lagi, kalau orang lain bisa dan kamu enggak, emangnya kenapa? Digali. Why? Emang kenapa sih gitu? Ya, jangan di leading. Ini ada orang lain yang tiba-tiba merasa tak berdaya ini. Jangan kayak begini. Jadi tiap orang punya alasan berbeda-beda. Ya, saya bilang jangan disela, tiap orang beda-beda isunya dan nggak boleh disiding, nggak boleh dikasih tahu. Harus ditanya, harus jawab sendiri. Ya, jawabannya adalah tadi berarti kemampuanku nggak sama dengan mereka. Aku ngerasa beda. Dan kalau beda emang kenapa? Ya, jadi ditelusuri terus. Jangan dijawab pakai logika. Karena kita lagi menangkap bahasa bawah sadar. Ketika kita sedang menangkap bawah sadar, kita mau menelusuri bawah sadarnya. Kalau dijawab pakai logika, kita pindah ke otak sadar. Kalau ini tiba-tiba Anda bilang, lah ya setiap orang kan beda-beda ya kemampuannya ya. Kan nggak apa-apa ya gitu. Itu logika. Nggak usah dijawab pakai logika. Karena nanti pindah dari bawah sadar ke otak sadar. Hilang, Anda hilang gitu. Anda perlu pelan-pelan menelusuri bawah sadarnya. Dia bilang kalau beda emang kenapa? Jawabannya ya aku bakal tersingkir dari circle itu. Nah, dari situ sebentar. Kalau tersingkir emang kenapa gitu ya? Kalau tersingkir emang kenapa? Tersingkir ya merasa terbuang loh. Kalau terbuang emang kenapa? Jadi ditelusuri terus. Semua statementnya ditelusuri terus. Kalau terbuang kenapa? Dijawab nggak cukup baik, nggak dibutuhkan, nggak layak ada di situ. Diulangin. Dan kalau kamu nggak cukup baik, nggak dibutuhkan, nggak layak ada di situ, emangnya kenapa? Digali terus. Berarti aku nggak punya nilai. Kalau nggak punya nilai, emang kenapa? Nah, terus kayak gitu teman-teman. Ya, terus kayak gitu. Berarti keberadaanku nggak penting. Oke? Dan kalau keberadaanmu nggak penting, emang kenapa? Terus teman-teman. Terus ya. Dia jawab lagi, kok gue ini orang-orang di grup berasa dihipnotis. Ini udah nggak nyaman. Semakin lama, semakin dalam, semakin nggak enak. Karena kebongkar. Yang dulunya dipendam, supaya orang lain tidak tahu, itu mulai dibongkar tuh. Yang saya bilang apa yang terakhir belum dijawab gitu kan. Jangan di grup berasa dipreteli. Memang nggak enak gitu. Biasanya kalau ngebantu orang lain saya nanya mau dibantu nggak? Karena saya tidak tiba-tiba bertanya begini kan nggak enak ya. Kayak terlalu langsung dibedah sampai dalam begitu ya. Karena bisa nangis, bisa histeris, bisa nangis gitu. Saya bilang nggak apa-apa kurang dikit lagi udah mau keluar itu sampai saya udah tahu jawabannya apa gitu kan. Tapi kan nggak boleh ngasih tahu. Perlu dia yang ngomong keluar gitu. Terus ya, tapi grup emang suportif ya. Sesi khusus ini untuk ketemu akar masalahnya gitu. Em, Jawabannya lagi adalah nggak ada artinya lah kok. Gitu kan dia bilang. Maksudnya saya klarifikasi ya. Dirimu nggak ada artinya. Kalau dirimu nggak ada artinya, emang kenapa? Saya tanya lagi. Kalau kita nggak punya nilai, terus nggak bisa berkontribusi, artinya kita nggak ada artinya. Ya mulai mulai ketemu sebuah statement belief ya. Dan kalau kamu nggak ada artinya, emang kenapa? Buat apa hidup? Nah, ini adalah sebuah 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 belief. Gak ada gunanya hidup kalau nggak ada artinya. Nah, pertanyaannya, anak kecil punya belief ini nggak? Itu dulu. Kan nggak ada. Kalau nggak ada, berarti ini datang dari mana? Dari mana belief itu datang bahwa hidup itu harus ada artinya? Ini kan kata ada harus lagi kan ya? Berarti kan problem ya di sini ya. Ada yang jawab buat mengenal Tuhan dan menikmati dunia setelah akhirat. Saya bilang jangan dijawab, yang ditanya bukan kamu. Ya tiap orang beda-beda, jadi jangan dijawab-jawab gitu. Ya, nggak ada anak kecil yang lahir dengan pemikiran aku lahir harus ada artinya. Maka perlu dicari tahu siapa yang ngajarin bahwa hidup itu harus ada artinya. Nah, jadi dari sini kita perlu mencari tahu kejadian traumatik apa di masa lalu seputar hidup harus ada artinya. Ini beliefnya teman-teman. Ini ketemu nih tadi beliefnya. Hidup harus ada artinya. Kata siapa? Yang mengharuskan juga siapa? Ingat ya, kata harus tadi berarti ada sesuatu di belakangnya yang nggak nyaman. Muncul apalagi di bawah? Muncul apalagi tadi? Nah ini, mungkin dari didikan papa keras dan suka ngontrol plus diremehkan kakak. Nah, mulai muncul kejadiannya. Jadi caranya seperti itu. Digali, digali, digali sampai ketemu sebuah kejadian eventnya apa. Ya. Sampai sini
Saya akan ulangin lagi, tapi dengan contoh yang lebih, yang saya tulis gitu ya. Contoh yang saya tulis gini, supaya Anda benar-benar paham. Jadi misalnya, urutannya triggernya apa? Misalnya dari disuruh konten, minder. Misalnya, oke, ini trigger. Jadi feeling minder muncul ketika disuruh konten. Yang salah bukannya disuruh konten, tapi apa yang jadi akarnya. Jadi pertanyaannya adalah akarnya apa? Gitu, stepnya. Ya. Kedua, pertanyaannya ditanya lagi. Kalau misalnya nih, kalau ngonten, kenapa misalkan nih, kenapa minder? Why? Kenapa minder? Apa yang diminderkan atau ditakutkan lah gitu. Biasanya gitu. Biasa kan jawab, takut jelek. Biasa gitu kan ya. Anda tinggal nanya, kalau jelek emang kenapa? Gitu caranya. Nanti gak ada yang lihat. Ditanya lagi, kalau gak ada yang lihat, emang kenapa? Diulangin persis. Nanti jualanku jadi gak laku. Anda tanya, kalau jualannya gak laku, emang kenapa? Ya ini pakai why tadi. Nanti gak dapet duit. Kalau gak dapet duit, emang kenapa? Kayaknya kayak begini teman-teman caranya gitu. Oke? Nanti gak bisa kasih makan istri dan anak. Oke? Ini misalkan. Tanya lagi, kalau nggak bisa kasih istri dan anak makan, emang kenapa? Berarti aku jadi suami gagal dong. Gitu. Kalau jadi suami yang gagal, emang kenapa? Nah, biasanya kalau udah menyebut-nyebut kayak begini, udah mulai nyebut gagal, gak berguna, atau biasanya di sini ya, berarti aku jadi suami gak guna. Misal, biasa gini, gak guna. Terus dia kalau gak guna emang kenapa? Ini biasa akan muter-muter. Dia akan balik lagi, ya gak bisa ngasih makan dan istri. Kalau sudah mulai muter-muter kayak begini, Anda bawa ke sini pertanyaannya. Anda bawa ke sini. Kalau sudah mulai muter-muter, Anda pindah-pindah dari sini. Pakai ini, atau pakai ini. Ya, kalau aku gak guna, artinya aku adalah gitu. Pertanyaannya, kalau jadi suami gak guna, artinya kamu adalah orang yang titik-titik-titik. Dia jawab nih, berarti aku jadi orang gagal dong. Gitu. Dia akan jawab, jadi orang gagal. Gitu. Nah, sampai sini biasanya saya akan bertanya, oke, temanya adalah gagal nih. Ya, jadi kalau jadi orang nggak berguna berarti gagal. Ini adalah sebuah tema, ini adalah sebuah belief. Ya, akan ketemu kayak begitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya apa? Ada kejadian traumatik apa di masa lalu seputar kegagalan yang menyakitkan? Sehingga dia nggak mau jadi orang gagal. Nah, biasanya dia akan cerita eventnya. Dulu ujian gak lulus, dipukul sama bapak. Ini berarti kejadiannya, eventnya. Ini yang men-trigger ke atas. Jadi dia tahu bahwa pernah ujian gagal, nggak lulus itu gagal, kemudian dipukul sama bapaknya, dipukul pakai sabuk misalkan. Ya, dipukul sama bapak pakai sabuk misalnya gitu. Wah, orang orang dulu lah ya, gitu. Nah, ini traumatik kan? Sehingga dia menyebabkan ke atas, rentetannya ke atas, gitu. Sampai sini dulu bisa diikuti. Titik akhir dari jawaban why-nya di mana atau ciri-cirinya apa? Jawabannya adalah ketemu sebuah belief. Belief itu gini, kalau Anda perhatikan dari atas sampai ke bawah, yang di atas itu kayak levelnya itu di surface level, kayak di kulitnya gitu. Tapi sampai bawah, ini tambah lama tambah dalam ke personalnya dia. Nah, begitu ke personalnya ini akan ketemu sebuah belief yang sangat dalam di sini sebenarnya. Yang di atas ini kan cuman ini kan nggak logik ya, ya kan? Kalau jelek nggak ada yang lihat. Kalau ini kan masih ya belum ada. Jangan dijawab pakai logika. Pakai logika misalnya gimana? Kalau nanti nggak ada yang lihat, kan
dan seterusnya gitu ya. Terus Anda bilang, ya emang pemula semua juga nggak ada yang lihat kali. Ya itu jawabannya pakai logika. Jangan pakai logika. Belum paham saya, belum pahamnya di mana? Tinggal nanya aja kenapa, emang kenapa, emang kenapa. Jadi semua objectionnya dia itu ditanya pakai emang kenapa, emang kenapa. Apakah tanya jawab ini harus dilakukan dua orang atau bisa tanya ke diri sendiri? Bisa diri sendiri. Lah anak saya loh bisa diri sendiri umur 10 tahun. Nggak ada masalah. Ya. Loh memang kepahitan. Memang kepahitan. Nah, setelah dapat eventnya apa? Belum, habis ini. Ya, saya mau ngajarin Anda itu di sini dulu. Belief ini berarti akarnya. Iya, akarnya itu sebuah kejadian yang membuat orang itu punya belief. Karena belief itu diinstal. Kalau orangnya nggak nyaman gimana? Makanya saya bilang, orangnya perlu ditanya, mau dibantu nggak? Ya, kalau jawabannya langsung nggak apa-apa gimana? Nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kenapa mindernya muncul? Balik ke situ saya. Kalau nggak apa-apa, ngapain lu minder? Iya, akar pahit yang dicari. Memang kita nyari akar yang pahit. Kalau akar yang happy kan ya nggak perlu dicari. Udah happy aja. Ingat-ingat waktu dulu kamu pacaran happy-happy ya, nggak usah dicari gitu kan. Ini kan kita mencari sebuah kepahitan, memang. Nanti kalau nggak bisa ngasih makan istri, emang kenapa? Nanti mereka kelaparan dan mati. Emang kenapa? Kalau mereka mati, emang kenapa? Gitu. Apakah mungkin bertanya, emang kenapa kalau mereka kelaparannya? Ya nggak apa-apa, tanyain aja. Bahkan nanya kalau dirimu mati, emang kenapa? Saya dulu soalnya takut mati. Takut mati. Jadi itu sih. Kok saya orangnya bodoh ingin belajar sama Koko? Ah, maksudnya orang bodoh itu apa? Apakah ada gunanya mengatakan diri sendiri bodoh? Kenapa nggak memilih, kok saya orangnya tuh gampang penasaran, jadi pengen belajar. Bukankah lebih memberdayakan ya, mengatakan diri sendiri seperti itu? Kalau untuk menjawabnya bingung atau terkesan tertutup, gimana caranya supaya ada jawaban? Pakai tiga ini diputar-putar. Worst case-nya apa sih? Ya gitu, worst case-nya apa sih? Kalau istri dan anak nggak makan terus mati, artinya apa? Ini, gini, artinya adalah aku orang yang, nah gitu biasanya. Apakah bisa digunakan pas konseling? Bisa. Ini buat nyari akar memang. Nah, problemnya adalah nggak banyak yang ngerti kayak begini, jadi akarnya nggak dicari. Stres ya udah, jangan stres. Aku kok minder ya udah, jangan minder. Pede aja lah, toh nggak kayak gitu. Nggak bisa dijawab pakai logika. Kita perlu mencari akar, gitu ya. Apalagi, kenapa nggak berserah kepada Tuhan? Harus punya iman. Loh kalau bisa, ya nggak apa-apa. Berserah aja dan beres, ya nggak apa-apa. Masalahnya kan nggak beres. Jadi ini jangan dikait-kaitkan dengan iman sih sebenarnya menurut saya. Karena ini ada akar kepahitan yang tidak lepas. Nggak, cuman tinggal nyari akarnya untuk dilepasin gitu. Kalau Anda bawa-bawa ke kurang berdoa lo gitu kan ya. Lah berdoa stresnya tetap ada loh gimana? Bukan berarti saya ngajarin bukan bukan berarti saya ngajarin tidak berdoa, tapi kita butuh bantuan tambahan. Istilahnya gini loh, amit-amit gitu ya. Kena cancer gitu. Kan berdoa boleh, tapi kan dia ke dokter buat kankernya bisa dioperasi diangkat nggak sih? Kan gitu sebenarnya. Kalau bisa ketemu tumornya diangkat. Lah kan sambil berdoa tumornya diangkat gitu ceritanya. Bukan kita berdoa tumornya hilang sendiri kan. Ya kalau kebetulan bisa ya nggak apa-apa gitu. Berdoa terus tumornya mengecil ya nggak apa-apa. Ada benar-benar mujizat gitu maksudnya. Tapi kalau enggak kan diangkat. Mesti dioperasi diangkat. Nah ini proses operasi dan ngangkat. Aku harus lulus kuliah karena tuntutan ortu. Apakah termasuk akar yang harus dirilis? Ya nggak tahu ada efeknya nggak. Jadi kita nyarinya bukan dari akar-akarnya. Tapi dari sebuah kejadian yang bikin kita ke-trigger. Triggernya apa? Feeling negatifnya apa? Berarti harus ada lawan kritis dalam menggali akar kepahitan tadi. Kalau belum bisa sendiri, sebaiknya nggak ada yang mengharuskan. Kalau eventnya terlalu lama dan tidak ingat kejadian masa lalu, gimana untuk bisa menggalinya? Nggak masalah. Nggak masalah. Gini, ingat gini ya. Luka batin atau trauma tidak punya expired date. Jadi itu kejadian mau 20 tahun yang lalu, mau 30 tahun yang lalu, kalau nggak dilepas, tetap ada. Ya, jadi itu dulu nih. Nah, pertanyaannya kalau udah lama dan nggak ingat kejadiannya, itu nanti. Ya, itu nanti. Oke, kita lanjut dulu. Terus kalau sudah ketemu kayak gini, gimana ngerilisnya? Itu pertanyaannya berikutnya, gitu ya. Em, rilisnya. Nah, ini. Apapun yang muncul pada saat digali, Anda tinggal terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Contoh tadi ya, semua masa lalu yang bikin aku kecewa, dimarahin, tidak sayang, dan seterusnya. Ini. Sekarang aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan, tarik nafas, hold bentar, dan hembuskan perlahan. Jadi ini, misalkan kayak gini, ini kan ada orangnya nih ya.
kalau ada orangnya, ini kan eventnya ini ya, yang saya kasih highlight ini ya. Nah, kalau kejadiannya kayak begini, maka Anda tinggal bilang aja, semua kejadian masa lalu saya, ujian nggak lulus, terus dipukul sama bapak pakai sabuk, saya maafkan bapak saya maafkan diri saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Tarik nafas, hold, tahan sebentar, dan hembuskan. Gitu. Ya, jadi ini dirilis dulu. Tarik nafas, hold, dan hembuskan. Itu buat men-trigger bahwa, ya, aku mau rilis. Gitu. Nah, kemudian Anda naik ke atas. Semua belief saya bahwa kalau saya adalah suami yang nggak guna, itu artinya saya orang gagal, dan itu jadi beban di hati maka saya maafkan diri saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan belief ini. Sekarang juga, tarik nafas, hold, hembuskan. Gitu. Oke? Ya, jadi naik lagi ke atas. Semua pemikiran saya, ketakutan saya, kalau saya nggak dapat duit nanti nggak bisa kasih makan anak dan istri, dan itu jadi beban di hati saya. Sekarang saya maafkan diri saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Tarik nafas, hold, hembuskan. Naik ke atas lagi. Semua ketakutan saya kalau ngonten nanti jelek, kalau jelek nggak ada yang lihat, dan kalau nggak ada yang lihat nanti jualanku nggak laku, nggak dapat duit, dan itu jadi beban di hatiku. Sekarang aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Tarik nafas, hold, dan hembuskan. Gitu. Paham ya? Dari bawah ke atas dirilis. Nah, taunya apa kalau sudah rilis atau belum? Atau perlu diulang berapa kali? Itu pertanyaannya. Kalau Anda ngerilisnya tepat, sekali langsung rilis. Perlu diulang nggak setiap hari? Nggak perlu, sekali aja langsung rilis. Nah, taunya kalau sudah rilis apa? Ngonten. Bayangin Anda ngonten atau Anda lakuin konten. Muncul nggak rasa ini? Ya, muncul nggak? Rasa mindernya ini muncul nggak? Jadi ulangin lagi triggernya. Jadi kalau triggernya diulangin, muncul nggak emosi negatifnya? Kalau emosi negatifnya berkurang atau hilang, ya berarti selesai. Oke? Nah, cuman otak punya kita punya panca indera, 5 panca indera. Namanya 5 ya panca ya, 5 indera. Kita punya 5 indera. Sehingga sebuah kejadian kayak begini, ini bisa direkam oleh panca indera kita. Sehingga kita jadi perlu, kadang-kadang ya, kita jadi perlu melepaskan 5-5-nya. Ya, Bapak pulang dari macul di sawah, keringetan semua, lihat ujian, marah-marah, pukul pakai sabuk. Yang keinget banget adalah bau bapaknya. Sehingga ketika kena bau bapak, langsung boom, stres muncul gitu. Maka itu juga perlu dirilis. Ingatan saya akan bau bapak saya ketika mukul saya dulu, dan itu bikin saya jadi beban di hati saya. Sekarang saya terima, saya maafkan bapak saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Ya baunya disebut. Jadi kita perlu melepaskan satu-satu. Kok ini kan kelihatan ya, notepad saya kelihatan kan ya, note saya. Kalau ingatan traumatis saya nggak keinget, gimana? Abis ini kita bahas. Saya nggak saya nggak bisa nyetir mobil atau motor karena takut jalanan yang menurun waktu kecil. Pas jalan menurun ditinggal sama sepupu jadi nangis dan selalu ketakutan kalau jalan pas menurun. Gimana rilisnya? Ya udah langsung aja. Semua ingatan saya, semua ketakutan saya tentang jalan menurun karena dulu pernah begini, saya maafkan apa tadi sepupu ya. Saya maafkan sepupu saya maafkan diri saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Nah, tapi ditanya juga takutnya apa? Emang kenapa sih takutnya apa? Gitu. Oke? Um, Belief itu dianggap baik atau buruk dinilai berdasarkan apa? Nggak ada. Belief tidak dinilai. Belief itu kita melihatnya gini aja. Belief itu berguna atau tidak ke goal kita. Jadi bukan baik buruk, tapi berguna atau enggak ke tujuan kita. Kenapa sulit sekali untuk melepaskan dan memaafkan? Loh, ini aja tinggal dipraktekkan. Nah, menarik teman-teman. Ini sering sekali saya menemukan orang-orang yang mengatakan seperti ini. Kenapa ya susah buat ngerilis? Itu sama dengan Anda punya luka batin, tapi Anda gembok.
Jadi sebelum merilis luka batinnya, gemboknya dibuka dulu. Jadi yang dirilis adalah semua belief saya bahwa merilis luka batin itu susah. Sekarang saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan belief itu. Jadi belief susahnya dilepas dulu. Kalimat rilisnya ini, apapun yang muncul tadi ya, yang ditulis tadi ya, tinggal di ini aja. Sekarang aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Jadi ketika tadi, wah kok susah ya ngerilisnya ya. Semua belief saya bahwa ngerilis luka batin itu susah. Sekarang aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan belief itu sekarang juga. Udah. Jadi gemboknya dilepas dulu. Jangan ngelepasin luka batin tapi sambil digembok. Nah ini gemboknya ini belief bahwa ini susah. Gak ada yang susah, hanya Anda belief bahwa itu susah. Coach kalau udah dirilis dan udah aman, bisa tertrigger lagi suatu saat nanti? Biasanya tidak. Ya, what doesn't kill you only make you stronger. Jadi kalau tidak, kalau sudah dirilis, biasanya jadi ketrigger lagi malah nggak ngefek. Saya belum mau memaafkan, tapi saya lupakan gimana tuh. Lah, apa benefitnya tidak memaafkan? Ya, tidak memaafkan tuh kayak gini. Ada orang lain dengan sangat jahatnya, dalam tanda kutip, ngelemparin Anda pakai tai. Terus orangnya pulang, udah lupa lagi sama Anda. Anda sibuk bermain dengan tai itu. Yang bau siapa? Yang nggak enak siapa? Ya itulah kalau Anda tidak memaafkan. Orangnya udah lupa. Jadi memaafkan bukan membenarkan tindakan mereka. Memaafkan adalah healing buat Anda. Memaafkan adalah menyembuhkan luka Anda. Ya, memaafkan, sekali lagi memaafkan bukan membenarkan tindakan mereka. Tangkap ya? Nah, tapi rasa sakitnya masih ada karena belum dirilis. Rilis aja kayak begini. Ya, rilis aja kayak begini. Berarti bisa ingat kejadian tapi nggak merasakan sakit lagi. Nah, pertanyaannya gini. Buat teman-teman yang sudah menikah dan dulu pernah pacaran lebih dari satu kali, sekarang saya minta Anda, ingat-ingat pacar pertama Anda. Masih sakit gak sih? Sakit gak? Ingat-ingat aja pacar pertama Anda. Dulu putusnya kayak gimana? Hari ini udah menikah nih, udah anak-anak udah ada dua nih, udah ada tiga nih. Masih sakit. Wah, sakitnya mostly akan hilang. Masa masih sakit? Kalau beneran masih sakit, Anda belum rilis. Nah, biasa aja. Harusnya biasa aja. Saya udah pacaran bolak-balik. Dulu waktu putus gitu rasanya kayak, aduh gitu kan, sakit banget kan. Hari ini pertanyaan saya, hari ini Anda sudah punya anak dua nih. Ingat pacar pertama dulu. Biasa aja kan. Nah, itu namanya sudah memaafkan. Jadi kalau diingat-ingat, ya nggak ada rasanya. Nggak ada masalah. Biasa aja. Kok kalau dikucilkan dari remaja sampai sekarang gimana? Kalau dikucilkan kan masalah mereka. Kenapa Anda jadi masalahnya di Anda? Kan bukan masalah di Anda. Ingat ya, masalahnya di mana gitu. 10 tahun pacaran bubar tapi dari rilis tak maafin. Saya juga pernah gitu ya, dulu udah tunangan, udah ini putus gitu. Sekarang dapat lebih bagus. Kalau kejadian luka masa lalu sudah rilis tapi masih sering terbawa mimpi. Feelnya apa? Kita mencari tahu dengan feelingnya. Feelingnya apa? Gitu. Penyesalan sama aja. Aku menyesal dulu begini, begini, begini. Ya tinggal bilang aja semua penyesalanku bahwa dulu aku begini, begini, begini atau tidak melakukan ini, dan itu jadi beban di hatiku. Sekarang aku maafkan diriku. Aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Tarik nafas, hold, hembuskan. Gitu. Ya, caranya begitu. Oke? Kita lanjut dulu. Masih panjang, guys. Nah, cara merilisnya tadi urutannya dari bawah ya, dari paling dalam dulu ke atas. Dan biasanya begitu dirilis akan muncul hal-hal baru yang kayak kok dulu gak kepikiran ini ya. Jadi muncul rasa-rasa baru. Itu bisa aja. Karena kalau Anda tidak pernah merilis, itu bolot ya, luka batin itu udah bergerak-gerak, udah bertumpuk-tumpuk gitu kan. Nah, itu perlu dibersihin bertahap. Paling simpel gini deh, otak itu memang memang kayak begitu ya, melindungi banget ya. Ada nggak di sini yang kalau sama teman-teman kayaknya Anda paling rame deh, Anda paling ceria deh, teman Anda semua suka sama Anda. Tapi begitu Anda pulang, tiba-tiba di rumah bisa nangis sendirian. Ada nggak kayak gitu? Pas mandi, pas tidur, tiba-tiba nangis sendirian. Tapi kalau di luar, wah paling rame dah. Kalau nggak ada lu, nggak seru deh. Tuh,
luka batin yang disimpan terlalu dalam tuh. Aku dulu seperti itu. Saya suka kata dulu daripada saya. Kalau dulu kan berarti sudah gitu kan ya. Nah itu berarti apa? Luka batinnya itu ditaruh di dalam banget. Dan begitu Anda sendirian, lagi ini semua kelihatan ke dalam, karena clear ya, lagi santai, lagi relax, kelihatan ke dalam, ternyata masih sakit. Makanya nangis sendirian. Gitu. Nah itu bisa dirilis sebenarnya. Kan nggak enak ya itu ya. Itu kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Kalau 2 kali, 3 kali, terus jadi baperan. Baperan masih oke, jadi pemarah. Lah kalau jadi pemarah terus jadi anxiety. Terus jadi psikosomatis, kan kacau. Jadi psikosomatis kemana-mana loh. Anda bisa cari di ChatGPT atau di Google. Begitu sudah mulai stres, akut, anxiety, panic attack, sistem imun tubuh akan turun. Begitu sistem imun tubuh turun, efeknya kemana-mana. Memang tidak langsung, tetapi bisa saja sampai ke cancer. Karena sel kanker tidak bisa dilawan sama imun tubuh. Jadi dia bisa berkembang. So be careful banget dengan ini semua. Makanya kalau Anda ada di komunitas saya sebisa mungkin untuk menyarankan non negativity. Bahkan nonton berita yang jelek-jelek, matiin sosial media yang jelek-jelek, Indonesia ABCD gitu, nggak usah ditonton. Itu men-trigger soalnya. Jadi kalau Anda sedang healing, stop itu semua. Saya ada satu kejadian dulu, salah satu di komunitas saya, tidak baca koran waktu itu. Dalam waktu seminggu, alerginya sembuh. Lu kebayang ya? Apa hubungannya coba tidak baca koran seminggu, alerginya sembuh? Kan berarti baca koran itu bikin dia stres sebenarnya, imun tubuhnya turun, dia nggak kerasa sebenarnya. Tapi sudah mulai keluar alergi-alergi dan gatalan. Begitu dia stop baca koran, itu sembuh. Nah, dari sini-sini kan jadi, wah ini kita nggak nyadar ya bahwa kita sedang merusak otak dan tubuh kita dengan nonton negativity yang banyak sekali di sosial media. Nah, kalau lagi proses healing kayak begini, saran saya itu semua akun-akun berita itu di-unfollow aja. Anda tahu itu semua juga nggak ngefek kok. Ya kecuali Anda pejabat yang lagi ngurusin itu semua, enggak usah. Kita lagi nggak gimana-gimana. Healing dulu. Kalau Anda sudah kuat ya udahlah, Anda mau coba-coba nonton lagi ya sudahlah gitu. Makanya teman-teman di sini saya tidak terima japri apalagi curhat. Ya, kalau ada, Dan aku boleh curhat nggak? Saya bilang no. Saya nggak mau dengar curhatan. Satu orang curhat, 2 orang curhat, lama-lama 100 orang. Ini komunitas berapa? Ini yang nonton ini hampir 2.000. Kalau ada 10% curhat, saya dapat 200 negativity. Jadi apa saya? Mau nggak mau kan masuk kan ya? Oh ini si ini, si ini gitu kan. Pusing saya. Nggak mau. Gitu. Makanya mending saya webinar, saya ajarin caranya. Nanti diskusi boleh caranya. Kalau Anda nggak ketemu caranya, nanti kita ada di WA group, saya ajarin caranya. Misalkan, ini kok saya macet di sini ya? Itu boleh. Tapi kalau, aku baru ketipu, orang tua saya, wah, nggak mau dengar, udah, itu urusanmu. Bukan urusan saya. Ya, itu dulu, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Tips, teman-teman tadi, no negativity, hindari tontonan teman semuanya. Ingat ya, Anda curhat, berarti Anda lagi buang sampah ke teman Anda. Kasihan teman Anda. Ya dicurhatin sekali-sekali ya nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau tiap hari, ya pilihannya kan lebih enak menyembuhkan diri ya daripada Anda curhat tapi nggak sembuh-sembuh. Bener nggak? Udah curhat nggak sembuh-sembuh lagi, kan nyebelin gitu kan bagi teman Anda kayak ini orang hidupnya ribet mulu sih. Ya kan? Curhat nggak sembuh, itu kan masalah. Gitu. Apa kabar psikiater, psikolog, guru BK? Nggak apa-apa. Kalau mereka bisa ngebantuin itu, it's good. Um, karena ada banyak hal yang memang butuh psikiater. Kayak kemarin ada yang bipolar. Nah, itu udah mulai kesaraf tuh. Ada ADHD, itu mulai kesaraf tuh. Nah, itu nggak bisa kayak pakai cara kayak begini, nggak bisa. Itu butuh psikiater. Gitu. Oke, no judgment, nggak menghakimi atau ngasih label penilaian terhadap diri sendiri maupun orang lain. Makanya jangan bilang saya bodoh, saya sekolah belum tamat. Kagak ada gunanya, ya, gak ada gunanya. Ya, jadi ini semua adalah tentang menerima bahwa setiap orang dan kondisi apa adanya tanpa perlu memberi cap baik atau buruk. Ya, jadi kalau bilang saya bodoh, saya nggak lulus, itu kan mainnya di level identitas terus ya. Padahal ini belum tentu identitas. Orang stres itu bukan orang apa ya, sebuah kejadian itu cuma sebuah event, bukan tentang siapa diri Anda. Itu gak ada hubungannya. Jangan campur-campur. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya, tapi kok kalau aku nggak bisa ingat kejadiannya gimana, traumanya gimana, aku tahu ada something, karena selalu takut, karena selalu minder, karena selalu ini. Maka kita perlu melakukan namanya subconscious healing. Subconscious healing. Ya, penyembuhan untuk trauma mendalam yang terlalu dalam dan berat. Makanya sudah dilupakan, tapi ke trigger tetap jalan.
Kalau dilupakan terus ke-trigger nggak jalan lagi ya berarti udah selesai sebenarnya. Masalahnya adalah kalau ke-trigger dia jalan lagi, programnya masih ada. Nah, ini perlu dilakukan lewat otak bawah sadar untuk melepaskan beban masa lalu yang tersembunyi. Artinya kita masuk ke lapisan pikiran bawah sadar, tempat di mana trauma ini berada, terus dibongkar dari situ. Lalu melepaskan dan menggantinya dengan ini ya, ketika Anda lagi berada di bawah sadar. Sebentar, saya kasih lihat. Ya, ingat ya, tadi kayak begini ya. Otak sadar, otak bawah sadar, ini yang mau kita bongkar sampai dalam ini. Kenapa sih bisa sampai dalam ini? Karena terlalu menyakitkan, sehingga memang dipendam sampai dalam banget. Gitu. Mekanisme otak melindungi kita dari rasa sakit. Otak kita punya fungsi alami untuk memproteksi diri dari hal-hal yang menyakitkan. Jadi ketika terjadi sesuatu, dia akan melindungi itu, memasukkannya dalam-dalam, dipendem banget supaya kita nggak ingat lagi. Tapi itu nggak hilang. Malah jadi energi negatif yang bikin kita gampang marah, sulit percaya, dan lain-lain. Jadi mental block dan sebagainya itu karena itu mekanismenya. Terus gimana caranya beresinnya kalau sudah di bawah sadar? Makanya saya bikin yang namanya Brain Boost Let Go of the Past. Ya, jadi di sini teman-teman ada banyak yang sudah pakai Brain Boost Let Go of the Past. Jadi goalnya adalah untuk melakukan proses yang tadi kita baru pelajari, tapi di level bawah sadar. Let Go of the Past itu. Jadi kata-katanya, kalimatnya sama. Aku memaafkan diriku, aku memaafkan semua pihak yang terlibat, aku bukan kesalahan, dan seterusnya kayak begini. Ya, aku melepaskan persis kayak yang tadi, cuman dilakukan di bawah sadar. Nah, menariknya, bawah sadar ini sangat-sangat pintar sekali. Jadi ketika Anda meminta dia untuk mulai menyembuhkan, dia akan mulai muncul nanti akhirnya. Nah, makanya setiap kali ada orang yang mau pakai Brain Boost Let Go of the Past, saya bilangnya adalah sebelum dengar, Anda ucapkan dalam hati dulu, saya izinkan diri saya untuk sembuh sepenuhnya. Nah, itu memberikan perintah ke otak kita bahwa nanti ada sebuah proses yang mau healing, tolong dibantu ceritanya gitu. Jadi saya izinkan diri saya untuk sembuh sepenuhnya. Ngomong itu dulu. Artinya Anda mau menyembuhkan, biarkan otak bawah sadar nanti yang bekerja sendiri. Berdoa dulu boleh, gak ada masalah. Tapi habis itu Anda bilang, saya izinkan diri saya untuk sembuh sepenuhnya, baru dengerin Brain Boost Let Go of the Past. Jadi itu memberikan sinyal ke bawah sadar bahwa saya siap untuk healing. Jangan sampai nanti itu tetap dipendem banget, karena ada beberapa orang yang benar-benar dipendem dalam banget, karena terlalu menyakitkan. Gitu. Oh, kalau udah pakai audio, apa perlu rilis manual dengan pertanyaan tadi yang dibahas? Saya akan jalankan dua-dua. Jadi secara sadar kita bersih-bersih yang kelihatan, tapi yang nggak kelihatan dibongkar dari dalam pakai ini. Nah, saya mau kasih disclaimer atau warning dulu. Ingat, operasi tumor tidak pernah menyenangkan. Oke? Jadi ketika Anda pakai ini, rasanya nggak enak. Akan muncul rasa-rasa tidak enak. Karena apa? Karena ini ngebongkar sesuatu yang Anda pendam karena terlalu menyakitkan. Jadi berapa lama prosesnya? Macem-macem. Ada orang yang 5 hari nggak enak, habis itu hilang, bener-bener ya bener-bener nggak ada rasanya aja. Tapi ada orang yang sampai 1,5 bulan karena saking banyaknya yang bermasalah di hidupnya. Ya bagi saya sih tiap orang memang beda-beda. Cuman saya ucapin aja di sini supaya Anda tahu lah kira-kira seperti itu gitu. Nah ini ada orang tadi di dalam grup juga yang bilang ini yang di kanan ini, sepengalaman aku setelah dengerin Let Go, siapa tahu bisa jadi insight. Dengerin itu semua trauma yang kita sadari atau ternyata alam bawah sadar kita ngerekam semua hilang. Ya, jadi ini lagi chatting di grup jam 7.44 tadi sebelum kita webinar. Ya menarik sih. Itu di YouTube juga ada yang bilang pakai ini mantep guys. Thank you, thank you. Ini kan ada di YouTube nih. Nah ini dari Arya Sukiana. Thank you Arya. Nah aku pakai ini mantep guys. Gitu. Ya ingat yang bikin berat itu bukan masa lalu, tapi emosi yang masih ada di bawah sadar kita. Dan selama ini belum dilepas, hidup Anda nggak akan benar-benar bahagia. Jadi memang kita perlu membereskan dua-dua gitu. Ya, kapan waktunya dikerjakan? Sebelum tidur atau ketika ke-trigger? Nah, biasanya begini. Ketika ke-trigger, Anda boleh langsung rilis. Pakai ngomong tadi juga langsung, itu boleh. Tapi kalau Brain Boost Let Go of the Past, itu pas mau tidur. Atau bangun tidur.
Kalau misalnya kadang-kadang gini, ada sebuah kejadian yang terlalu menyakitkan, sehingga kalau dengar pertama kali pakai Let Go of the Past itu sangat-sangat tidak nyaman sekali, bahkan bisa men-trigger anxiety. Maka kalau itu terjadi, ada yang gini, begitu dengerin malam-malam, bisa stresnya muncul luar biasa, jadi nggak bisa tidur. Nah, kalau sampai kejadiannya kayak begini, dengerinnya bangun tidur. Oke, jadi ketika bangun tidur, masih agak-agak ngefly gitu, ada dengerin, dibongkar, tapi habis itu ada bangun. Jadi yang take control adalah otak sadar lagi. Nah, itu sangat membantu sih. Aku pakai Brain Boost Let Go of the Past di awal malah gelisah mimpi buruk, tapi pelan-pelan menjalani hidup rasanya plong dan enteng menjalani hidup terutama di lingkungan kerja. Nah, asik kan ya kalau misalkan bisa kayak kayak begini gitu kan. Jadi memang butuh proses, teman-teman. Memang butuh proses. Jadi dijalanin aja. BBMM sama ini pengaruhnya sama nggak? Lo beda. BBMM itu kan afirmasinya bilang kamu kaya, duit datang dengan mudah dan seterusnya gitu kan. Kalau ini kan memang bongkar luka batin. Jadi dua hal yang berbeda gitu. Nah, ketiga nih, setelah diberesin semua, baru ada melakukan reprogramming. Reprogramming itu gini. em, Kalau misalnya tadi mau konten minder, misalnya ya, mau konten minder, diberesin dulu bawah sadarnya supaya luka batin yang bikin minder tadi itu sembuh dulu. Nah, ketika luka batin yang ini sudah sembuh, maka next step-nya adalah yang tadi di framework mind tadi adalah neural programming di mana Anda pakai Brain Boost misalkan untuk content creator profesional. Kalau Anda tadi jualan takut ditolak misalnya, maka Anda bisa pakai Brain Boost Let Go of the Past untuk menghilangkan ketakutan ditolaknya dulu, traumanya semua. Begitu sudah, maka Anda tinggal pakai Brain Boost Sales Juara misalnya. Jadi remnya dilepas dulu, baru injak gas. Usia 10 tahun boleh nggak pakai Let Go? Boleh. Maksud saya adalah jangan Anda ngegas dan ngerem barengan. Kalau luka batinnya nggak dilepas, maka Anda sebenarnya sedang nginjek rem, padahal Anda mau ngegas nih, mau jualan, mau dapetin duit, mau pakai money magnet, mau pakai apapun itu, Anda mau ngegas nih, tapi remnya Anda injek. Dan problemnya adalah yang Anda injek remnya itu 88% tadi, karena lokasinya ada di bawah sadar. Nah ini kan jadi nggak maju-maju gitu ya, mau ini takut, mau ini malu, mau ini minder. Saya dengar brainwash, kok brainwash, yang suara bersautan yang masuk selebihnya membosankan malah emosi. Nah, dicek. Itu kan berarti ke-trigger tuh emosi apa? Padahal disuruh relax. Kenapa kalau disuruh relax Anda jadi emosi? Nah, itu dicari tahu tuh. Nah, berarti luka batin berkaitan harga diri pakai let go baru power zone. Yes. Aku udah niat konsisten dengerin let go tapi kok malah males ya kok. Udah 1 mingguan malah belum dengerin lagi. Mungkin belum kepepet kena trigger kali. Kalau nggak kepepet kena trigger ya ya sudah nggak ada masalah. Nah, untuk memprogram buat yang baru pertama kali ikut webinar saya, cara memprogramnya adalah dengan cara menggunakan afirmasi. Ya, ini buat teman-teman yang sudah pakai Primus, ya harusnya udah hafal lah ya. Afirmasi itu apa? Afirmasi adalah sebuah pernyataan positif yang diulang untuk memperkuat keyakinan diri. Goalnya adalah mengubah kepercayaan internal atau belief, sehingga akhirnya mempengaruhi tindakan sehari-hari. Nah, banyak orang melakukan afirmasi kayak begini, ngomong di tempat cermin, sukses, kaya, dan sebagainya. Masalahnya adalah ini seringkali nggak works. Atau kalau works, lama. Maka di internet, di YouTube sampai ada istilah robotic affirmation. Jadi melakukan afirmasi 16 jam diucapin. Saya kaya, saya kaya, saya kaya gitu. Tapi kan ya buat apa ya 16 jam begitu kan ya buang waktu gitu. Capek juga emang nggak kerja gitu kan kalau 16 jam kita ngomongin ini terus gitu. Nah, mereka nggak ngerti bahwa kuncinya adalah di gelombang otak. Jadi gelombang otak itu ada 4 yang paling umum ya, ada 4. Beta itu adalah kondisi Anda sadar, analitis, ya, kritis saat mikir, saat bekerja, saat belajar, saat nonton begini ini beta. Alpha itu kondisi santai, relax, tenang, lagi ngelamun, dengerin musik, lagi cuci piring, lagi nyetir mobil itu biasa di alpha. Itu biasanya adalah ketika ide-ide pada bermunculan. Jadi makanya ketika ada mandi atau jogging atau ngepel tiba-tiba muncul ide. Nah, itu karena gelombangnya alpha. Nah, delta adalah kondisi tidur nyenyak, tidur tanpa mimpi. Ya, itu buat recovery tubuh. Nah, theta adalah kondisi meditasi yang sangat dalam, kemudian ngantuk mau tidur, after tidur, jadi setelah ketiduran itu juga masih theta. Habis itu bangun tidur, itu juga theta. Nah, afirmasi terbaik itu dilakukan di gelombang theta.
Ya. Nah, tetapi di otak kita ada pintu gerbangnya antara otak sadar dan otak bawah sadar, namanya RAS. Jadi RAS itu adalah semacam kayak filter informasi untuk menentukan apa yang masuk dan yang tidak. Masalahnya, RAS ini sering menolak afirmasi baru karena bertentangan dengan keyakinan lama yang bisa menjadi penghalang utama. Contohnya aja misalnya, Anda lagi kesulitan uang, terus diafirmasi saya kaya, saya kaya. RAS ini nolak. Lah logikanya saya nggak punya duit kok bilang kaya gitu kan ya. Itu kalau ada logikanya, realitanya itu kerjaan RAS. Ya, jadi kalau Anda belajar ini Anda jadi tahu oh ternyata otak itu ada bagian yang kritis nih. Nah, kayak begini nih. Nah, ini memang seringkali mengganggu afirmasi. Karena namanya afirmasi jelas mau mengubah apa yang ada di dalam, kan? Ya kan? Gunanya afirmasi kan mengubah apa yang ada di dalam. Problemnya adalah ras tidak suka yang di dalam itu diubah gitu. Dia yang istilahnya gini, dia yang sudah bekerja selama ini ngefilter mana yang masuk dan mana yang tidak, kok tiba-tiba mau diubah gitu kan? Kayak kerjaan dia jadi salah dong. Gitu. Jadi dia nggak mau itu ceritanya begitu. Oke. Okay? Nah, meskipun kita melakukan afirmasi, kalau ras tidak terbuka, afirmasi nggak akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ya, jangan salah, ras itu bukan tentang kutu busuk juga, ras itu canggih, ras itu canggih, ya, ras itu canggih. Contoh kecanggihan ras itu begini, Em, ketika Anda pengen beli mobil warna merah, tiba-tiba di jalan Anda sering lihat mobil warna merah, itu kerjaan ras. Jadi selain filter, dia scanner, dia bisa fokus gitu. Pernah ngalamin kan Anda ya? Ketika Anda mau beli motor warna merah, mobil warna merah, tiba-tiba di luar di jalan banyak mobil warna merah. Pernah nggak ngalamin itu? Kalau Anda pernah ngalamin itu, loh kok kayaknya tiba-tiba banyak yang pakai mobil ini ya? Nah itu namanya rasnya lagi kerja. Nah problemnya adalah kalau ras ini disuruh scanner tadi scanning kayak radar begitu, disuruh scanning utang. Setiap hari kita ngomongin utang mulu. Maka ras kita akan melihat utang di mana-mana. Bahkan kalau utang ada lunas, dia nyari utang baru. Itu kerjaan ras. Ya, kira-kira begitu teman-teman. Makanya kita pengen memasukkan sesuatu di bawah sadar itu, kalau misalkan money magnet kan dimasukin, oh kaya, duit banyak. Nah, supaya apa? Akhirnya rasnya kalah dan rasnya nyari, scannernya adalah duit, peluang, prospek, begitu. Itu ceritanya. Ras kayak algoritma Instagram tapi in real life gitu. Makanya nggak ada yang namanya orang-orang itu benar-benar objektif, nggak ada. Semua orang itu subjektif. Kalau kita ngerti ras itu semua orang subjektif. Kemarin ketika ngomongin tentang konteks ini ya melenceng dikit gitu ya. Dan tapi kan fakta-fakta pendukungnya menunjukkan bahwa ini begini 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 gitu kan. Ada orang yang berargumen begitu. Lah fakta pendukungnya loh, kamu milihnya aja sudah subjektif. Ya kan? Jadi nggak ada yang objektif kalau sudah melewati otak kita. Jadi otak kita memberikan opini, ini artinya sudah subjektif, bukan objektif lagi. Oke, kita balik lagi. Ya, untuk membantu membuka ras dan membuatnya lebih mudah menyerap sebuah afirmasi, kita perlu berada di kondisi gelombang theta ketika afirmasi dimasukkan. Ras terbuka di gelombang theta ketika kita mau tidur. Oke? Tapi problemnya ketika kita mencoba ingat-ingat kembali kata-kata afirmasi pas mau tidur, gelombangnya naik ke beta. Ini kan jadi repot ya. Jadi nggak bisa ada ingat-ingat, oke, saya mau ngomong apa ya, saya mau ngomong apa ya. Begitu Anda nginget-ingat, itu otak itu jadi gelombangnya itu beta lagi. Padahal kita perlu berada di gelombang theta. Nah itulah kenapa saya ciptain yang namanya brain boost ini. Anda cukup tidur aja, saya yang ngomong aja. Jadi Anda nggak mikir gitu. Jadi kalau mau rilis tadi memaafkan dan sebagainya, Anda tidur aja, cuman bilang saya izinkan diri saya untuk sembuh sepenuhnya. Udah itu ngasih kode ke bawah sadar. Sehingga ini akan jadi kerjanya lebih optimal lagi. Ya, Brain Boost punya binaural affirmation, suara afirmasi yang berbeda di kiri dan kanan dibuat dengan tujuan membuat ras tadi capek. Jadi kalau Anda dengerin suara kiri kanan bersautan begitu, kayak kayak kayaknya gimana ya? Udahlah terserah kamu mau ngomong apa, mau diartikan capek banget gitu. Jadi kalau Anda dengerin satu-satu itu capek banget. Itu efek dari binaural affirmation. Ya, gunanya adalah membuka ras dan menghindari penolakan sehingga afirmasinya cepat masuk ke bawah sadar. Kebangun di tengah-tengah nggak ada masalah. Bangun-bangun aja, karena begitu kebangun itu masih teta, nggak ada masalah. Ya, pakainya mau tidur, bangun tidur atau kapanpun ketika Anda bisa meditasi um, tanpa gangguan, gitu ya. Nah, Brain Boost punya banyak judul ya. Ini ada banyak sekali. Brain Boost macam-macam begini.
Ada yang buat self development, ada yang buat tadi duit, karir, ada yang lancar bahasa, creativity. Ini saya yang paling suka di Limitless ini buat munculin ide-ide kreatif. Nah, itu saya suka banget ini. Kalau tadi yang mau nanya ragu, kalau mau ngelakuin sesuatu selalu ragu, selalu nanya orang, nah itu pakainya yang Power Zone. Ya, jadi PD-nya di booster gitu. PD-nya bisa di booster. Nah, ini untuk bad habit, stop kecanduan gadget, stop smoking, stop judol, stop kecanduan pornografi, stop kecanduan gula, stop kecanduan alkohol. Ini sembuh sakit fisik, ini buat relax. Nah, kalau misalnya Anda ke-trigger dan langsung anxiety misalnya, maka Anda boleh tambahkan yang relaxation ini. Gitu. Jadi, begitu ke-trigger langsung pakai ini. Ini kayak Panadol lah. Relaksasi itu. Begitu didengerin Anda jadi tenang, jadi relax. Baru pakai lagi let go of the past. Jadi, let go of the past itu kayak operasi mau ngambil tumor di dalam banget, sakit. Tapi kalau sakitnya nggak kuat banget, butuh paracetamol. Nah, pakainya ini. Pakainya adalah relaxation yang ini gitu. Ini buat weight loss, ini buat tidur nyenyak, ini buat let go of the past yang tadi. Atau kalau tadi ada yang baru ditinggal meninggal, tadi ada yang bilang nggak bisa ikutan webinar karena lagi di rumah duka. Nah, Anda bisa pakai ini, sembuh dari duka. Nah, ini sembuh dari duka. Ini trauma healing banjir, trauma healing bullying. Kemudian ini buat program hamil, ini buat love and relationship. Ini yang cukup menarik sebenarnya. Trust and surrender. Ini kalau Anda cemas-cemasnya ini, cemas-cemas karena gini, misalkan Anda pengen berharap sesuatu terlalu terlalu kuat, pengen keterima kerjaan nggak keterima-keterima, padahal kan teorinya surrender ya, maksudnya teorinya itu berserah pada Tuhan gitu. Tapi kok disuruh berserah nggak bisa, nah itu pakai trust and surrender. Ini enak banget. Ini tadi ada cerita Pak Budi ya tadi ya, pakai ini baru sekali, ngelihat istrinya bikin mie goreng kalau nggak salah tadi, udah langsung nggak berminat katanya, karena otaknya diprogram supaya menghindari makanan yang yang tinggi kolesterol, yang menyebabkan tinggi kolesterol. Nah tadi kalau suka ini Al-Quran mau lebih lancar lebih ini untuk menghafal, nah ini ada biasanya buat anak-anak pakai ini juga bisa. Dan ini testimonialnya ada beberapa yang kemarin itu biasanya anakku nyanyi-nyanyi lagu di mobil, kok tiba-tiba jadi nyebut ayat-ayat Al-Quran di mobil gitu. Jadi seru aja nih di sini nih, gitu sih. Oke, nah ini ada beberapa testi ya, ini macam-macam. Nah setelah Anda lewatin itu semua, healingnya sudah selesai, kemudian Anda program ulang, mau di booster, mau di apapun itu, maka Anda set design new life with daily activity. Misalnya, mau konten, mindernya sudah diberesin, kemudian Anda sudah pakai misalnya tadi content creator profesional, maka next step-nya adalah Anda lakuin action-nya, bikin konten beneran. Jadi design new life with daily activity. Kalau mau jualan, ya jualan, bener-bener jualan. Jadi dilakukan. Supaya apa? Supaya nanti Anda tahu bahwa, oh ternyata mental block saya udah hilang nih. Trauma saya udah hilang nih. Gitu. Jadi Anda perlu ngelakuin itu. Oke. Nah, Brain Boost Let Go of the Past harganya 598. Kemudian Anda akan dapetin Cognitive Healing Mini Course. Ini yang sebenarnya hari ini kita lakuin itu. Itu ada di dalam Let Go of the Past. Jadi ada videonya. Kemudian ada community-nya Let Go and Heal and Rise. Ya, kemudian Anda akan dapat tambahan bonus Let Go Workbook, Cognitive Healing Journey. Ada ritual melepaskan beban emosi juga Anda bisa dapatkan panduan menulis untuk melepaskan perasaan yang tidak pernah sempat diucapkan. Jadi ditulis itu ternyata cukup menarik secara neuroscience. Ketika Anda tulis, itu rasanya tuh sedikit 50% bisa lega karena kayaknya udah dikeluarin gitu. Jadi begitu ditulis itu kayak barangnya sekarang di depanku nih, bukan di kepalaku lagi. Kemudian ada let go, mind mapping, visualisasi pikiran dan perasaan yang membantu melihat hubungan antara peristiwa masa lalu, perasaan dan reaksi tubuh dan pola yang muncul hari ini. Jadi Anda jadi belajar memahami otak Anda gitu. Kemudian ada 21 day mini exercise. Ya, ini dibantu untuk menyadari ya apa yang masih nyangkut lah, mulai ngerilis dan seterusnya. Total 3764 value-nya semuanya ini dapat, dan hari ini harganya 298. Cuman tadi saya mintain ada bonus tambahan nggak buat teman-teman. Nah, itu dikasih tambahan 5%. Jadi Anda bisa langsung check out di grup masing-masing, grup WA masing-masing. Harganya cuma 283.100 untuk ini semua. Ya, untuk ini dapat ini semua. Tim bisa dibantu yang di YouTube kalau misalkan belum ini bisa dibantu nanti kontak ke tim aja, dikasih kontak tim aja. Jadi total Anda dapat semuanya ini 283.
lebih murah dari ke psikiater. Bukan maksudnya nggak ke psikiater, tapi untuk Brain Boost ini Anda pakai harga segini, ya cukup murah lah sebenarnya. Kecuali memang Anda betah ngerasain nggak enaknya lama-lama gitu ya. Kalau saya merem lah ya, itu dipakai tiap hari kayak begini nih. Dan ini enak banget sebenarnya karena Anda bisa pakai kapanpun. Kan ini lifetime ya, Anda bisa pakai kapanpun. Lagi stres, lagi apa, Anda pakai itu langsung gitu. Lumayan enak gitu. Nah, ini check out melalui link yang di-share ya di grup masing-masing. Dan kalau Anda mau request judul Brain Boost yang lainnya atau bundle Brain Boost, Anda bisa hubungi tim di dalam grup gitu. Cuman cognitive healing course dan community hanya berlaku untuk BP Let Go of the Past dan seterusnya ini ya. All Brain Boost selain BBMM spesial hari ini 10% diskon jadi 268 200. Syaratnya Anda wajib punya Brain Boost Let Go of the Past. I think itu aja, udah 2132. I think itu aja, saya balikin ini semua ke tim ya, ke Alda ya. Thank you guys, kita lanjut di grup ya. Oke, thank you so much Ko Denny untuk materinya yang luar biasa ya. Ini teman-teman super excited dan tadi Ko Denny juga udah sambil jawabin ya pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, ini aku akan lanjutkan ya Ko ya untuk menjawab nih beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu aku mau remind lagi nih teman-teman bahwa untuk offer malam hari ini hanya berlaku pada malam ini ya teman-teman ya. Jadi langsung aja ambil promonya sekarang. Aku bantu share screen kembali ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya Brain Boost Let Go of the Past, teman-teman bisa mendapatkan semua ini mulai dari audionya, cognitive healing, community let go, lalu ada 4 PDF bonus ya teman-teman ya. Ini khusus untuk webinar malam hari ini. Ada let go workbook, ritual melepas beban emosi, let go mind mapping, dan juga 21 hari mini exercise. Ini dari 298 tapi teman-teman bisa mendapatkan hanya Rp283.100 dan teman-teman bisa mendapatkannya langsung di grup masing-masing ya teman-teman. Nah, buat teman-teman tadi yang udah nanya-nanya ya, kira-kira di-combine sama apa nih Brain Boost-nya? Atau ada juga yang nanya-nanya, Kak, aku mau Brain Boost yang lain. Bisa teman-teman, selama teman-teman sudah punya Let Go of the Past, teman-teman bisa claim voucher tambahan 10% untuk all Brain Boost, exclude BBMM teman-teman. Nah, check out-nya di mana? Langsung ke grup ya teman-teman ya. Kalau misalkan belum ada grupnya, teman-teman dapetin link Zoom ini dari mana? Nah, tanya ke orang tersebut. Buat teman-teman yang di YouTube, bisa juga langsung drop di kolom komentar ya. Oke, aku akan bantu jawabin pertanyaan teman-teman. Sebentar ya, teman-teman. Aku tarik dulu. Oh, karena banyak banget nih yang chat ya. Ini dari kakak yang username panjang kode ini. Kalau saya masalahnya ketika trading gampang banget profitnya, tapi ketika saya istirahat pengen banget lihat chart dan akhirnya trading lagi. Nah, kalau sudah begitu, sudah. Oke, ini berarti masalah lebih ke emosinya ya Kak ya. Ini kita belum bisa mengontrol nafsunya dalam tanda petik ya teman-teman ya. Nah, untuk yang di bagian trading kita punya Brain Boost Pro Trader. Ini gunanya untuk membantu emosinya teman-teman. Jadi nggak FOMO gitu, mau sell, mau buy. Jadi bisa dikontrol emosinya masing-masing. Itu kakak pakai Brain Boost Pro Trader. Kakak udah aku bantu juga chat ya. Buat yang beli di Shopee, yang nanya-nanya di Shopee, guys, ini harganya udah super discount. Dan bonus ini hanya berlaku buat teman-teman yang check out melalui grup atau admin ya. Karena kita akan listing, tidak semua buyer mendapatkan bonus tambahan ini, yang 4 bonus tambahan. Jadi pastikan teman-teman check out melalui admin ataupun grup. Akun Brainboost ini bisa login di 2 device sekaligus, kok nggak bisa, Kak? Kalau udah punya Brain Boost yang magnet, rezeki, Brain Boost money magnet ya, bagaimana penerapannya? Apa tidak bergantian teman-teman. Jadi tiap Brain Boost harus didengarkan straight 30 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30. Tapi kalau misalkan teman-teman mau
dengar Brain Boost Let Go of the Past dan juga Money Magnet, teman-teman harus komit tiap hari mendengarkan 2 audio tersebut. Bisanya kapan aja, Kak? Pertama, pas mau tidur malam. Lalu pas baru bangun, tidur tengah malam. Biasanya kan kita ada yang sholat tahajud, ataupun ada yang mau ke toilet. Itu kan kita mau lanjut tidur lagi. Nah, di situ dengar Brain Boost selanjutnya. Lalu ketika bangun tidur pagi, lalu kalau misalkan teman-teman punya waktu istirahat ya siang-siang, bisa juga tuh dengerin. Karena aku pribadi dan juga teman-teman tuh misalkan siang kadang suka tidur siang ya, dengernya ya Brain Boost itu. Lalu kapanpun ketika teman-teman santai, misalkan pas lagi sore-sore, teman-teman lagi nggak ngapain, bisa didengarkan. Atau teman-teman yang mungkin ada waktu untuk meditasi, nah itu juga bisa. Asalkan teman-teman tidak beraktivitas ya, harus 30 hari. Disarankan 30 hari. Tapi beda-beda ya teman-teman ya, karena di tiap orang itu hasilnya berbeda kayak tadi Kode ini juga bilang ya, ada yang 5 hari, ada yang bahkan 1,5 bulan. Kalau aku pribadi jujur 7 hari. Aku merasakan the power of Brain Boost 7 hari teman-teman. Kakak Darwin, kapan dibagikan link check out buat paket malam hari ini? Kakak Darwin, coba cek di grupnya. Kalau misalkan di grupnya belum ada yang kirim linknya, bisa langsung chat adminnya aja. Kapok kena penipuan nih Kak, yang dari Kakak Ting Booster Smart. Nah ini yang harus dirilis. Makanya Kakak Ting Booster Smart butuh banget Brain Boost Let Go of the Past untuk merilisnya. Yang udah punya Let Go dulu, apakah sekarang mini 21 hari termasuk? Tidak Kak, kecuali Kakak Yuliana melakukan pembelian Brain Boost lainnya. Nah itu akan auto dapat. Jadi untuk bayar Let Go dulu, tidak mendapatkan bonusnya. Tapi kalau teman-teman dulunya sudah punya Let Go dan sekarang beli lagi Brain Boost yang lainnya dengan klaim 268.000, teman-teman akan mendapatkan 4 bonus tambahannya yang ini. 4 bonus tambahan ini. Jadi wajib disertai dengan pembelian ya teman-teman ya, tidak auto. Kak Niko, kalau beli banyak itu gimana cara dengerinnya? Yang tadi ya Kak ya. Kakak yang panjang, tadi yang username yang aku saranin ProTrader, ada diskonnya juga Kakak? Ada. Jika Kakak sudah punya BB Let Go of the Past. Kalau belum, ya beli dulu. Langsung beli bundle 2. Jadi, kalau misalkan beli 2, teman-teman, Brain Boost Let Go of the Past-nya diskon 5%, Brain Boost lainnya diskon 10%. Plus dapat 4 bonus ini semua. Ada yang mau konsul nih sama aku? Mumpung aku bisa bantu jawab nih, mungkin teman-teman kayak bertanya-tanya, Kak, kalau misalkan case yang seperti ini, cocoknya Brain Boost apa? Kalau case yang seperti ini,